Malam itu tenang seperti air yang tergenang. Gerbong itu membawa Lin Sun dan lelaki tua itu melalui jalan-jalan yang ramai dan lebar ke kedalaman kota terlarang. Apa rencanamu, pria tua itu bertanya. Lin Sun menjawab dengan sederhana, ambil tanggung jawab penerus keluarga Lin. Itu tidak akan menjadi jalan yang mudah. Saya mengerti. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Black Glory Secret Hall, Nona, dan saya tidak akan membantu Anda karena ini adalah urusan keluarga Lin Anda. Anda harus mengerti apa yang terlibat, kata lelaki tua itu setelah berpikir sebentar. Saya mengerti. Lin Sun tampaknya sudah lama tahu bahwa itu akan terjadi. Orang tua itu mengubah topik pembicaraan dan senyum tak terlihat muncul di bibirnya. Tentu saja, banyak orang di kota terlarang berpikir bahwa kamu berhubungan erat dengan Aula Suci Kemuliaan Hitam. Karena itu masalahnya, biarkan kesalahpahaman berlanjut. Lin Sun merasakan kehangatan memenuhi hatinya. Orang tua itu memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak bisa membantunya, dia bisa bertindak menggunakan kekuatan Aula Suci Kemuliaan Hitam. Itu saja bisa membantu Lin Sun menyelesaikan banyak masalah. Siapapun yang ingin menyentuh Lin Sun pertama-tama harus mempertimbangkan kekuatan mereka melawan Aula Suci Kemuliaan Hitam. Kekuatan seperti itu sering memainkan peran kunci di masa-masa kritis. Selain itu, Lin Sun percaya bahwa Aula Suci Kemuliaan Hitam tidak akan benar-benar meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan membantunya berkali-kali dalam 2 tahun terakhir. Dia tahu bahwa pasti ada alasan untuk itu. Mungkin karena Xiazi, Pak Lu, atau latar belakang saya. Terlepas dari itu, Lin Sun tahu bahwa dia sudah terhubung ke Aula Suci Kemuliaan Hitam dalam banyak hal. Mereka sudah tidak terpisahkan. Penatua, terima kasih. Lin Sun tidak tahu berapa kali dia berterima kasih kepada lelaki tua itu, tetapi dia tahu dia sangat berutang padanya. Lelaki tua itu tersenyum, ekspresinya ramah dan lembut seperti biasa. Kereta berhenti. Saat lelaki tua itu membawa Lin Sun turun dari kereta, Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Puncak gunung yang besar ditangguhkan di depannya. Gunung itu membentang ratusan kaki dan tingginya ribuan kaki. Deretan demi deretan bangunan kuno menutupi puncak gunung. Dalam kegelapan, cahaya bulan memancarkan cahaya keperakan di atas puncak gunung saat menjulang ke langit, membuatnya terlihat sangat megah dan sakral. Itu adalah salah satu dari 72 puncak pegunungan klan aristokrat. Lin Sun sudah memperhatikan pegunungan di luar kota terlarang, tapi dia baru menyadari skala puncak gunung. Puncak ini disebut pembersihan pikiran dan ditempati oleh klan Lin. Namun, sejak kejadian itu, anggota klan Lin telah pindah satu demi satu. Sekarang, hanya seorang pelayan tua yang menjaga puncak ini, lelaki tua itu menjelaskan dengan lembut. Hati Lin Sun berkibar. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Lin dapat menempati salah satu dari 72 puncak gunung. Itu menunjukkan bahwa keluarga Lin setidaknya adalah klan bangsawan kelas menengah di masa lalu. Lin Sun tidak bisa tidak bertanya, tapi sejauh yang saya tahu, posisi klan di gunung klan aristokrat akan diambil begitu klan menurun, bukan begitu? Ini rumit dan melibatkan beberapa insiden masa lalu. Setelah Anda menetap di puncak pembersihan pikiran, seseorang akan memberitahu Anda tentang hal itu. Saat lelaki tua itu berbicara, dia melangkah maju dan menjentikkan lengan bajunya. Aliran cahaya menyembur keluar dan menghantam bagian bawah puncak. Baru pada saat itulah Lin Sun memperhatikan susunan rune yang dipasang di bagian bawah puncak pembersihan pikiran. Tabrakan antara sinar cahaya dan larik rune menyebabkan rune beriak secara misterius. Segera, sebuah suara terdengar dari susunan rune, ini adalah puncak pembersihan pikiran, tanah klan Lin. Bisakah saya bertanya siapa yang datang berkunjung? Pria tua itu berkata dengan lembut, putra Lin Wenjing telah kembali. Apa, tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Pria tua itu menoleh untuk menjelaskan kepada Lin Sun, gunung klan aristokrat adalah area terlarang dan orang luar tidak dapat masuk jika mereka tidak melaporkan kedatangan mereka. Lin Sun mengangguk. Segera, susunan rune beriak di bagian bawah puncak pembersihan pikiran dan mengusir pintu yang diselimuti cahaya ilahi. Pada saat yang sama, deretan anak tangga menurun seperti pelangi dan terhubung dengan tanah. Dari jauh, itu menyerupai tangga awan. Seorang lelaki tua bungkuk keluar dari pintu dan berjalan menuruni tangga. Dia melirik pria tua itu dengan curiga sebelum mengalihkan pandangannya ke Lin Sun. Hanya dengan satu tatapan, lelaki tua itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk seperti disambar petir. Dia berteriak, "Guru, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Saya pikir Anda telah meninggal. Untungnya, kamu masih hidup." Lin Sun berdiri di sana dengan hampa. Dia bukan Lin Wenjing, tapi putra Lin Wenjing, jelas lelaki tua itu. Tubuh pelayan tua itu menegang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya,
menyeka air mata dari matanya, dan mengamati Lin Sun dengan cermat. Kamu memang bukan guru. Anda lebih muda dari Tuan, tetapi Anda sangat mirip dengannya ketika dia masih muda. Pria tua bungkuk itu melompat kegirangan. Kamu anak Tuan Guru memiliki keturunan. Hahaha. Sudut bibirnya bergetar saat dia meneteskan air mata bahagia. Dia tampaknya telah kehilangan kendali atas emosinya tetapi kegembiraan dan keterkejutannya tidak dapat disembunyikan. Melihat itu, hati Lin Sun terasa sakit. Bisakah kamu membawaku ke klan untuk melihatnya? Pelayan tua itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, memasang ekspresi serius, dan membungkuk dengan hormat. Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Sikapnya sempurna. Lin Sun melirik pria tua di sampingnya. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum. Pergilah, aku juga harus kembali. Penatua, terima kasih atas segalanya. Ketika ada kesempatan, saya secara pribadi akan mengunjungi Anda di Aula Suci Kemuliaan Hitam untuk berterima kasih. Lin Sun memberikan salam kepalan tangan. Pria tua itu melambaikan tangannya dan pergi. Tuan Muda, tolong ikut saya. Pelayan tua itu memberi isyarat. Lin Sun mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan menaiki tangga. Puncak pembersihan pikiran. Ini adalah puncak yang diduduki klan Lin dan tempat tinggal ayah dan ibunya. Dia akhirnya kembali setelah 15 tahun. Saat dia melangkah melewati pintu, jalan batu yang lebar dan berkelok-kelok mengarah ke puncak gunung. Kuil kuno, paviliun kuno, dan bunga serta pepohonan yang indah berserakan di kedua sisi jalan. Sesekali ia melewati sungai, air terjun, mata air, dan hutan bambu. Di bawah sinar bulan, pemandangannya seindah lukisan. Tuan Muda, silakan. Pelayan tua itu memimpin di depan. Dari saat dia melihat Lin Sun, dia tahu bahwa dia tidak salah karena Lin Sun sangat mirip dengan Lin Wenjing. Lin Sun mengamati sekeliling saat dia bergerak maju. Pelayan tua itu berkata, kamu bisa memanggilku Lin Zong. Ketika Tuan lahir, kepala keluarga mengirim saya untuk merawatnya. Puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lin Zong terdengar emosional. Bagaimana Lin Sun memanggilnya dengan namanya Paman Zong? Jangan panggil aku Tuan Muda, panggil saja aku Lin Sun. Lin Zong dengan panik menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, itu aturan keluarga. Tak berdaya, Lin Sun mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu satu-satunya yang tersisa di puncak pembersihan pikiran sekarang? Ekspresi Lin Zong tiba-tiba menjadi muram seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Lin Sun menepuk bahu Lin Zong dan meyakinkan, Paman Zong, mulai sekarang, aku akan tetap berada di puncak pembersihan pikiran bersamamu. Ada banyak hal yang belum saya ketahui, jadi saya harap Anda bisa memberitahu saya semuanya satu persatu. Lin Zong langsung bersemangat dan mengangguk dengan penuh semangat. Saat mereka hendak mencapai puncak gunung, ledakan tawa gembira terdengar di kejauhan. Kedengarannya sangat berisik dan tidak menyenangkan di malam yang sunyi. Lin Sun bingung melihat bangunan kuno yang megah di atas gunung itu terang benderang dan sangat berisik. Sebelumnya, Lin Zong telah memberitahu Lin Sun bahwa aula besar di gunung itu disebut aula pembersihan pikiran dan luasnya puluhan hektar. Hanya keluarga dekat dari kepala keluarga yang diperbolehkan tinggal dan bercocok tanam di sana. Namun, main cleansing hall terang benderang, dan nyanyian serta tawa terus-menerus terdengar dari aula, yang sangat kontras dengan tempat-tempat sepi dan sunyi lainnya di puncak gunung. Tuan Muda, ini adalah pertemuan antara Tuan Muda dan Nona Muda dari cabang lain keluarga Lin kami. Saya telah menghentikan mereka sebelumnya, tapi, Lin Zong mencoba menjelaskan. Mereka sama sekali tidak peduli, bukan? Lin Sun menyipitkan matanya. Saya mendengar bahwa keluarga Lin yang lain pindah dari puncak pembersihan pikiran lebih dari 10 tahun yang lalu. Mengapa Tuan Muda dan Nona Muda itu masih datang ke sini? Lin Zong tersenyum pahit. Tuan Muda, Anda baru saja kembali jadi mungkin tidak tahu tentang situasinya. Lin Sun menyela, Paman Zong, beritahu saya, apakah para tuan dan nyonya muda itu memenuhi syarat untuk memasuki aula pembersihan pikiran untuk minum dan bersenang-senang? Tentu saja tidak. Seringai menyebar di wajah Lin Sun dan matanya yang hitam legam menyala. Bagus. Dia melangkah ke main cleansing hall. Dia telah menggunakan kekuatan penginderaan rohnya untuk mengetahui bahwa ada selusin pria dan wanita di aula. Para pria minum dengan memanjakan dan para wanita berpakaian provokatif. Mereka menciptakan suasana kotor dan keruh di main cleansing hall. Jika Lin Sun tidak tahu lebih baik, dia akan bertanya-tanya apakah dia telah mengembara ke rumah bordil. Lin Sun tidak akan peduli di masa lalu, tetapi sekarang dia telah mengetahui tentang latar belakangnya, telah mencapai kota terlarang, dan telah datang ke puncak pembersihan pikiran, dia siap untuk mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia harus mengurus masalah di depannya. Tuan Muda, apa yang akan kamu lakukan?
Ekspresi Lin Zong berubah drastis dan dia dengan panik mengejar Lin Sun. Tuan muda, jangan. Ledakan. Namun, Lin Sun sudah datang ke pintu masuk aula dan menendang pintunya. Bukankah orang berpengaruh dari keluarga kekaisaran mengatakan bahwa saya dapat membalikkan kota terlarang? Karena itu masalahnya, mari kita mulai dengan masalah ini. Ledakan. Pintu ke aula utama ditendang terbuka, dan embusan angin dingin masuk. Semua orang di dalam membeku, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Mereka mengira itu adalah serangan musuh. Pemandangan paling konyol adalah ketika seorang pria tanpa sengaja menggigit payut ramontok seorang wanita karena panik dan membuatnya berteriak dengan keras. Lin Sun mengalihkan pandangannya ke seberang aula dan tidak melihat apa-apa selain kekacauan. Bau alkohol memenuhi aula, dan semua pria dan wanita berbau alkohol dan semuanya berpakaian minim. Aula besar telah diliputi oleh atmosfer kotor dan keruh. Dengan tenang, Lin Sun berjalan ke aula dengan langkah besar. Melihat seorang remaja mendobrak pintu sendirian, pria dan wanita semuanya memerah karena marah dan mengutuk dengan keras. Nak, apakah kamu memiliki keinginan mati? Beraninya kau membobol puncak pembersihan pikiran keluarga Lin. Beraninya kamu. Dari mana datangnya orang gila ini? Lin Zong, ke sini sekarang. Apakah Anda ingin dibunuh? Bagaimana Anda bisa membiarkan siapapun masuk ke puncak pembersihan pikiran? Apa kau tahu aturannya? Ekspresi Lin Sun tetap tidak berubah saat dia menonton, tetapi Lin Zong berkeringat deras saat dia mencoba menjelaskan, Tuan muda dan Nona muda, ini. Diam, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Seorang wanita berbaju merah bangkit berdiri dengan marah dan memarahi Lin Sun, bajingan, ini adalah kediaman keluarga Lin. Beraninya kau bertindak keterlaluan di sini, berlututlah dan minta maaf. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan lengannya untuk menamparkan Lin Sun. Apa yang keterlaluan? Ini, terlepas dari siapa Anda, karena Anda berani masuk tanpa izin, saya akan memukul Anda terlebih dahulu. Namun, sebelum wanita berbaju merah itu mendekati Lin Sun, dia sudah menamparnya dengan tamparan. Menjerit, wanita itu terbang melintasi udara, rambutnya acak-acakan dan wajahnya membengkak seperti roti isi. Anda, wanita itu berjongkok dan berteriak seperti orang gila. Kamu memiliki keinginan mati. Seorang pria membanting meja dan menarik pedangnya dari sarungnya. Dia menjatuhkannya ke kepala Lin Sun dengan seluruh kekuatannya. Lin Sun tidak mundur tetapi malah maju selangkah. Dia mendorong tangannya ke depan dan mencengkeram pedang lawan. Kemudian dia menyerang dengan tendangan depan ke perut pria itu. Pria itu membungkuk dan terbang ke udara sebelum mendarat dengan berat di tanah seperti katak. Wajahnya berkerut, dan matanya memutar kembali ke kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merintih kesakitan. Serangan cepat dan kuat Lin Sun mengejutkan semua orang di aula. Semua orang terbangun dari keadaan mabuk mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tatapan mereka berubah menjadi ketakutan dan keterkejutan saat mereka melihat Lin Sun lagi. Lin Sun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya karena respon lambat mereka. Musuh bisa memusnahkan mereka tanpa usaha apapun. Mengapa kalian semua berdiri di sana? Teriak wanita berbaju merah. Kemarahan jelas menguasai dirinya dan membuatnya kehilangan akal. Semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani bergerak sedikitpun. Meskipun Lin Sun tampak muda, dia menunjukkan kekuatannya yang menakutkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Sun menyeringai dan melangkah ke arah wanita berbaju merah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wanita berbaju merah itu menjerit. Lin Sun tersenyum tetapi rasa takut yang tak terlukiskan membanjiri dirinya. Paman Zong, wanita ini adalah, Lin Sun bertanya dengan lembut. Tuan muda, menurut jajaran klan kami, dia adalah sepupumu Lin Yujiao. Tuan muda, sepupu. Semua orang di aula tampak bingung. Mungkinkah orang ini juga menjadi bagian dari keluarga Lin tapi kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Oh, jadi kamu sepupuku. Lin Sun terkekeh, matanya yang gelap tertuju pada wanita berbaju merah. Apakah kamu tahu aturan klan kita? Lin Yujiao mengerutkan kening. Omong kosong. Sebagai anggota keluarga Lin, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui aturan klan kita? Lin Sun berkata sambil merenung, oh, kamu tahu jika itu masalahnya, maka masalah ini lebih mudah ditangani. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Lin Yujiao seperti anak ayam. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan ke lengannya dan mengayunkannya dengan lembut. Semua orang ngeri melihat tubuh Lin Yujiao ditarik melintasi udara dalam lengkungan yang indah sebelum dia terlempar keluar dari aula. Mereka tak terkendali gemetar seluruh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Sun akan menyerang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Jeritan melengking dan tragis Lin Yujiao bergema di seluruh aula. Terlepas dari apakah kamu ingin membunuhku atau tidak,
lebih baik kamu berlutut di luar aula dan menunggu untuk menerima hukumanmu. Jika tidak, saya tidak keberatan menggunakan hidup Anda untuk memberi contoh bagi orang lain, kata Lin Sun, suaranya tenang seperti biasa, tetapi aura yang menakutkan dan mengesankan telah muncul di sekelilingnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Alisnya seperti pisau dan matanya yang gelap bersinar seperti kilat. Dia sepertinya mampu memanggil badai untuk menelan seluruh dunia. Seketika, suasana menjadi hening dan hening. Semua orang merasa tidak bisa bernapas, terutama Lin Yujiao yang berada di luar aula utama. Dia akan mengamuk karena marah, tetapi kekuatan menakutkan Lin Sun telah membuatnya takut di tempat. Wajahnya memucat, dan dia merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Kemudian, dia berlutut. Jika dia berani goyah, anak muda itu tidak akan segan-segan membunuhnya. Bagaimana aura Lin Sun menjadi normal setelah mengeraskannya di pegunungan mayat dan lautan darah dalam beberapa tahun terakhir. Sikapnya yang mengesankan akan mengejutkan bahkan para pembudidaya elit, apalagi para tuan muda dan wanita muda yang flamboyan di aula. Lin Zong, yang berdiri di sisi aula utama, jatuh ke kondisi seperti kesurupan. Dia menyadari bahwa tuan mudanya memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun fakta bahwa arteri asalnya telah diambil lebih dari 10 tahun yang lalu. Aula benar-benar sunyi. Mereka yang bukan dari klan Lin berdiri, kata Lin Sun acuh tak acuh sambil melirik pria dan wanita. Segera, 6 wanita centil maju, semuanya pucat dan gemetar. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arah Lin Sun. Siapa mereka, tanya Lin Sun. Lin Zong memerah karena malu saat dia bergumam, Tuan muda, mereka adalah wanita dari rumah bordil. Lin Sun mengangguk dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Paman Zong, suruh mereka pergi tetapi beri mereka pembayaran yang pantas mereka terima. Ya, Lin Zong buru-buru mengangguk. Pada saat itu, seorang pria cantik dan halus yang ditutupi riasan melangkah maju dengan panik, bergumam, aku juga bukan dari klan Lin. Lin Sun tertegun. Pria ini terlalu feminin. Tidak hanya dia terlihat seperti wanita, tetapi tingkah lakunya juga seperti wanita. Lin Sun bergidik saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia bukan gigolo legendaris kan? Tuan muda, ini adalah pendamping laki-laki Tuan Xiwen, Lin Zong menjelaskan dengan berbisik. Lin Sun segera melihat seorang pria berjubah elegan tampak tidak nyaman. Jelas, dia adalah Tuan muda Xiwen. Bawa dia pergi juga. Lin Sun melambai dan mendesah dalam hati. Mereka adalah keturunan keluarga Lin, tetapi mereka semua minum dengan memanjakan dan bermain-main dengan wanita dan pria rumah bordil. Mereka busuk sampai ke intinya. Segera, Lin Zong pergi dengan wanita rumah bordil dan pendamping pria. Hanya tersisa 4 pria dan 2 wanita, serta Lin Yujiao, yang sedang berlutut di luar aula. Lin Sun berdiri di tengah aula dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuat suasana semakin mencekik. Pria dan wanita hampir merasa seperti tidak bisa bernapas. Lin Sun membuat keputusan dan berkata dengan tenang, kalian semua, berlututlah di luar aula dan tunggu hukuman kalian. Ekspresi wajah pria dan wanita berubah secara dramatis seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah puncak pembersihan pikiran, wilayah keluarga Lin. Anda akan mati secara tragis jika tetua klan kami mengetahui apa yang telah Anda lakukan. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bertingkah galak. Ya? Apa hakmu untuk berurusan dengan kami? Lin Sun menyeringai. Hak apa yang saya miliki? Kemudian, dia menyerang ke depan dengan kilat dan menyerang pria dan wanita satu persatu. Dia mengirim mereka terlempar keluar dari aula dan terbanting ke tanah. Dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Meskipun dia bertindak kejam, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Jika mereka bukan dari klan Lin, dia akan meluncurkan pembunuhan besar-besaran saat dia melangkah ke aula. Berlutut. Ketika kedua kata itu jatuh ke telinga pria dan wanita yang berteriak, itu seperti pernyataan iblis. Siapa lelaki ini? Beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Inilah puncak pembersihan pikiran. Ini wilayah keluarga Lin kami. Namun, terlepas dari betapa marah dan ketakutannya mereka, tubuh mereka menjadi kaku saat melihat Lin Sun melangkah keluar dari aula utama. Mereka merasa seperti dewa kematian sedang berjalan ke arah mereka, jadi mereka dengan panik berlutut. Lin Sun menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota klan Lin Klan. Kekecewaan kembali melanda dirinya. Orang-orang ini berlutut dengan mudah. Mereka tidak akan berguna jika musuh benar-benar menyerang. Saya dipanggil Lin Sun. Mulai hari ini, saya akan bertanggung jawab atas puncak pembersihan pikiran ini, kata Lin Sun dengan tenang. Apa? Semua pria dan wanita melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Apa yang orang itu katakan? Dia bilang dia akan mengambil alih puncak pembersihan pikiran.
Omong kosong. Bahkan jika keluarga Lin telah menderita kerusakan parah dan memburuk sejak kejadian itu, tidak ada kekuatan di kota terlarang yang mampu menyentuh puncak pembersihan pikiran. Namun, seorang pemuda tiba-tiba masuk ke aula dan menuntut untuk mengambil alih wilayah keluarga Lin. Bagaimana itu tidak masuk akal bagi mereka? Jika Lin Sun tidak memasang ekspresi yang sangat serius saat dia berbicara, mereka akan mengira dia adalah orang gila yang memuntahkan omong kosong. Pria dan wanita tidak berani berbicara terlalu banyak bahkan jika mereka mengira dia di bawah mereka karena kekuatan Lin Sun. Lin Sun tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak mau repot menjelaskan kepada mereka. Lagi pula, apa yang dia katakan malam ini tidak dimaksudkan untuk mereka. Mereka hanyalah sekelompok anak hedonistik, jadi dia tidak berniat menyatakan siapa dirinya kepada mereka. Dia hanya ingin menyebarkan berita bahwa dia telah mengambil alih puncak pembersihan pikiran melalui mulut keturunan keluarga Lin. Dia ingin semua anggota keluarga Lin mengetahuinya. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang akan maju dan melawannya. Lin Zong segera kembali. Dia tidak bisa menahan cemberut karena khawatir ketika dia melihat sosok itu berlutut di tanah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tuan mudanya bukanlah orang yang gegabah. Mungkin, dia melakukan itu untuk menunjukkan kekuatannya atau karena alasan lain. Itu pasti bukan karena kecerobohan. Ini pertama kalinya saya di puncak pembersihan pikiran, jadi saya tidak ingin mempersulit Anda semua. Aku telah memutuskan untuk membiarkan kalian semua pergi sekarang. Namun, jika Anda ingin datang ke puncak pembersihan pikiran di masa mendatang, Anda harus menerima persetujuan saya terlebih dahulu. Lin Sun melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke aula. Namun, pria dan wanita itu tampaknya tidak percaya bahwa Lin Sun akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hanya ketika mereka melihat sosok Lin Sun menghilang ke kedalaman Mind Cleansing Hall barulah mereka percaya itu benar. Ayo pergi. Pria dan wanita itu bangkit dan bergegas pergi, penuh amarah dan kebencian. Mereka berencana untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada sesepuh klan mereka. Seorang orang menyebalkan di masa remajanya berani mengancam untuk mengambil alih puncak pembersihan pikiran. Hanya ketika mereka mencapai bagian bawah puncak pembersihan pikiran, seorang pria tiba-tiba bertanya, Lin Zong, siapa anak itu? Yang lain bereaksi keras. Benar, mereka masih belum mengetahui identitas asli Lin Sun. Mereka tidak bisa disalahkan untuk itu. Lin Sun tidak menanggapi pertanyaan mereka dan hanya memukuli mereka. Bagaimana mereka punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain? Tuan muda dan nona muda, itu adalah Lin Sun, putra tuanku Lin Wenjing dan Nyonya Luo Qingsun, kata Lin Zong dengan bangga. Apa, putra Lin Wenjing bukankah dia mati ketika dia lahir? Lin Zong, apakah kamu salah? Tidak heran dia terlihat akrab. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pria dan wanita itu menjadi gempar. Jelas, berita itu sangat mengejutkan mereka. Mereka terus menanyai Lin Zong dan berulang kali bertanya apakah dia yakin Lin Sun adalah putra Lin Wenjing. Identitas asli Lin Sun membawa firasat buruk di hati mereka. Meskipun mereka bermaksud untuk melapor kepada para tetua klan agar mereka membalas dendam terhadap Lin Sun, mereka sekarang menyadari betapa seriusnya situasinya. Mereka harus segera melaporkan masalah ini kepada para tetua keluarga. Pria dan wanita itu pergi dengan tergesa-gesa. Aula berantakan dan udara berbau alkohol. Lin Sun duduk dengan tenang di kursi, tatapannya berkeliaran di sekitar ruangan seperti penuh kekhawatiran. Dari saat dia mengetahui tentang latar belakangnya, dia seharusnya bahagia, tapi sebenarnya dia tidak bahagia sama sekali. Masalahnya saat itu terlalu rumit. Dalam tragedi berdarah itu, ayahnya Lin Wenjing terbunuh, ibunya Luo Qingsun menghilang dan tidak ada satupun anggota keluarga dekatnya yang selamat. Pelakunya adalah seorang pria bernama Yun Qingbai, dan dia berasal dari sekte misterius yang disebut Sekte Pedang Omega. Lin Sun tidak memiliki informasi lain selain itu. Namun, tragedi berdarah itu tidak berakhir di situ. Kenyataannya jauh lebih kejam. Tragedi itu meninggalkan keluarga Lin tanpa seorang pemimpin dan menyebabkannya jatuh ke dalam situasi perjuangan internal dan invasi eksternal. Pada akhirnya, banyak pasukan top memanfaatkan kesempatan untuk membagi kekayaan dan kekuasaan keluarga Lin dan menyebabkan klan memburuk. Semua itu sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Lin Sun. Tetapi sejak dia melangkah ke kota terlarang, dia harus mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri apakah dia mau atau tidak karena dia adalah putra Lin Wenjing. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika dia dihadapkan pada situasi tersebut, dia menemukan bahwa ada terlalu banyak kesulitan, komplikasi, dan hal-hal yang terlibat. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak pernah mengalami hal serupa di masa lalu.
Seorang remaja dari penjara pertambangan telah menjadi keturunan langsung dari klan Lin di kota terlarang dan telah mengambil alih salah satu dari 72 puncak pegunungan klan aristokrat. Lin Sun merasa sulit beradaptasi dengan perubahan identitasnya yang tiba-tiba. Itu seperti seorang pengemis di jalan yang tiba-tiba diidentifikasi sebagai putra kaisar. Tidak ada yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan sebesar itu. Tentu saja, pertemuan Lin Sun seperti serangan balik yang indah bagi banyak orang dari latar belakang yang buruk. Dia tidak perlu berjuang lagi dan tiba-tiba menjadi keturunan langsung dari klan aristokrat. Siapa yang tidak akan iri padanya? Bahkan jika klan Lin telah memburuk, identitas sebagai keturunan dari klan aristokrat tidak mudah diperoleh. Misalnya, Luo Qingxun luar biasa dalam segala hal dan meraih juara pertama dalam ujian nasional, tetapi semua anggota keluarga Lin masih menentang hubungannya dengan Lin Wenjing. Mengapa? Hanya karena Luo Qingxun berasal dari keluarga miskin dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk bersama Lin Wenjing. Hanya Lin Sun yang menyadari situasi yang menyedihkan dan tak tertahankan menjadi penerus keluarga Lin dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur dalam posisi itu. Jika memungkinkan, dia lebih suka tidak menjadi anggota klan Lin. Identitas glamor. Sejumlah musuh yang tidak diketahui dengan ganas memelototinya dalam kegelapan. Statusnya melonjak ke langit. Benar-benar lelucon. Anggota keluarga Lin tidak akan dengan mudah mengizinkannya untuk mengambil alih puncak pembersihan pikiran. Bagaimana statusnya melambung ke langit? Lin Sun harus menghadapi bahaya dan kesulitan yang tak terbayangkan sendirian jika dia memikul tanggung jawab di pundaknya. Terlebih lagi, dia bisa mati secara mengerikan dengan sedikit kecerobohan. Aula yang kosong dan sepi itu berantakan, tetapi anak muda berusia 15 tahun itu duduk di kursi dengan linglung, sibuk dengan pikirannya. Saat kamu memasuki kota terlarang, kamu bisa membalikkan dunia. Surat yang ditandai dengan sekelompok bunga Valet Glory melintas di benaknya. Dia memikirkan kalimat dalam surat itu dan memikirkan orang misterius dan berpengaruh di keluarga kekaisaran. Entah kenapa, mata hitam legam Lin Sun berkilauan dengan cahaya. Tentu saja, banyak orang di kota terlarang berpikir bahwa kamu berhubungan erat dengan aula suci kemuliaan hitam. Karena itu masalahnya, biarkan kesalahpahaman berlanjut. Lin Sun kemudian teringat kata-kata lelaki tua dari aula suci kemuliaan hitam. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Tidak peduli bahaya apa yang ada, mulai hari ini, aku akan membalikkan dunia untuk kamu lihat, gumam Lin Sun, tekad tegas menggantikan kesuraman di sekitarnya. Segera, pelayan tua Lin Zong kembali dan Lin Sun mengundangnya untuk duduk. Paman Zong, ceritakan tentang situasi keluarga Lin. Lin Zong sepertinya mengharapkan Lin Sun untuk bertanya padanya sehingga dia tidak terlihat terkejut. Dia mengatur pikirannya dan menceritakan semuanya. Lin Sun mengetahui bahwa, 500 tahun yang lalu, keluarga Lin adalah klan aristokrat atas di kota terlarang dan sebanding dengan 7 klan tinggi saat ini. Kriteria untuk menilai klan aristokrat sangat sederhana, apakah klan tersebut memiliki Life Death Stage King atau tidak. Pada saat itu, Lin Daochen, leluhur keluarga Lin, adalah raja panggung kematian hidup yang terkenal di kekaisaran. Sayangnya, raja yang menakutkan di kerajaan kegelapan telah mengalahkan Lin Daochen di medan perang dan membunuhnya. Sejak saat itu, keluarga Lin jatuh dari jajaran klan tinggi ke jajaran klan pertengahan aristokrat karena fondasinya rusak parah. Yang paling memalukan, tidak pernah ada lagi Life Death Stage King di Lin Clan selama ratusan tahun. Meski begitu, kekuatan yang dimiliki keluarga Lin melebihi klan bangsawan menengah biasa dan sebanding dengan 7 klan tinggi. Ratusan tahun berlalu dan tetap relatif tenang dan damai. Meskipun keluarga Lin tidak pernah kembali ke jajaran klan tinggi, statusnya tidak menurun lagi. Tidak sampai 15 tahun yang lalu sebuah tragedi berdarah terjadi pada keluarga Lin dan benar-benar mengubah kekuatan mereka. Hampir semua keluarga dekat Lin Feiting, kepala keluarga, tewas. Pasukan kaya dan kuat dengan kejam memanfaatkan kesempatan untuk menyerang klan Lin untuk membagi kekuatan dan kekayaannya. Akibatnya, klan Lin mencapai titik terendah. Sekarang, keluarga Lin hanya bisa dianggap sebagai klan aristokrat yang lebih rendah mengingat kekuatannya. Lin Sun tidak bisa menahan perasaan kesal. 500 tahun yang lalu, keluarga Lin adalah salah satu klan teratas. Kami memiliki otoritas yang luar biasa dan memiliki Life Death Stage King di klan. 500 tahun kemudian, itu telah menurun ke titik di mana ia hampir tidak dapat dianggap sebagai klan aristokrat yang lebih rendah. Kami telah mencapai titik terendah dan kehilangan semua kejayaan kami. Dibandingkan dengan 7 klan tinggi lainnya, keluarga Lin memang memburuk terlalu cepat. Lin Sun menahan emosinya dan bertanya, Paman Zong, bagaimana situasi keluarga Lin saat ini?
Semua anggota keluarga langsung dari kepala klan terbunuh dalam tragedi itu dan sekarang hanya anggota klan dari 4 cabang lain dari Lin klan yang tersisa. Suara Lin Zong rendah dan wajahnya mendung. Ternyata ada 5 cabang utama di keluarga Lin. Kakek Lin Sun, Lin Feiting, berada di cabang keturunan langsung dan cabang itu selalu mengendalikan kekuatan klan. 4 cabang lainnya terdiri dari keturunan 4 adik laki-laki Lin Feiting serta banyak mertua dan kerabat jauh. Setelah insiden berdarah itu, anggota klan dari 4 cabang lainnya pindah dari puncak pembersihan pikiran dan tinggal di area lain di kota terlarang. Mereka secara nominal adalah anggota keluarga Lin, tetapi sebenarnya, mereka telah terpecah menjadi 4 kekuatan berbeda. Lin Sun mengerutkan kening saat dia memahami masalah utama. Klan dari 4 cabang lainnya tidak ragu untuk bekerja sama dengan musuh untuk membagi kekayaan klan Lin untuk keuntungan mereka. Mengapa mereka rela pindah dari puncak pembersihan pikiran? Puncak pembersihan pikiran. Itu adalah salah satu dari 72 puncak pegunungan klan aristokrat. Itu mewakili kemuliaan dan status tertinggi. Siapa yang mau menyerah pada tempat yang begitu berharga dan menetap di tempat lain? Pasti ada alasannya. Wajah Lin Zong bersinar dengan bangga. Tuan muda, selain Anda, tidak ada orang lain di keluarga Lin yang memenuhi syarat untuk menduduki puncak pembersihan pikiran. Segera, Lin Sun mengetahui bahwa ini adalah aturan khusus yang ditetapkan oleh keluarga kekaisaran. Ratusan tahun yang lalu, Lin Daochen, raja tahap kematian hidup dari keluarga Lin berjuang untuk kekaisaran dan kehilangan nyawanya, tetapi dia membantu kekaisaran melarikan diri dari bencana yang mengerikan. Akibatnya, keluarga kekaisaran mengeluarkan dekret kekaisaran untuk memberikan kepemilikan puncak pembersihan pikiran hanya kepada keturunan langsung Lin Daochen. Kakek Lin Sun, Lin Feiting, adalah putra tertua Lin Daochen, dan ayahnya Lin Wenjing adalah cucu tertua Lin Daochen. Dengan kata lain, Lin Sun adalah cicit dari Lin Daochen. Semua keturunan langsung Lin Daochen tewas dalam insiden berdarah yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Jadi, menurut keputusan kekaisaran, Lin Sun adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memimpin puncak pembersihan pikiran. Adapun anggota cabang lain dari Lin Clan, mereka tidak memiliki hak istimewa seperti itu dan harus pindah dari puncak pembersihan pikiran terlepas dari seberapa tidak rela mereka. Berbicara secara logis, puncak pembersihan pikiran seharusnya diambil karena semua keturunan langsung Lin Daochen diketahui telah meninggal. Lin Sun masih bayi pada saat itu, dan tidak ada yang percaya dia selamat. Aneh bahwa keluarga kekaisaran tidak membuat keputusan itu dan bahwa keluarga Lin masih memiliki puncak pembersihan pikiran hingga hari ini. Apakah mereka tahu bahwa aku tidak mati? Lin Sun bertanya dengan bingung. Lin Zong juga bingung dengan pertanyaan ini selama bertahun-tahun dia mengurus puncak pembersihan pikiran. Dia merenung sejenak dan berkata, itu mungkin. Selama bertahun-tahun, saya sering khawatir seseorang akan mengambil puncak pembersihan pikiran tetapi itu tidak pernah terjadi. Sangat mungkin keluarga kekaisaran percaya bahwa Anda akan kembali suatu hari nanti. Lin Sun tiba-tiba teringat sosok berpengaruh dari keluarga kekaisaran. Mungkinkah orang itu? Lin Sun menggelengkan kepalanya. Itu bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah puncak pembersihan pikiran masih menjadi milik klan Lin. Paman Zong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ekspresi Lin Sun berubah serius. Lin Zong duduk tegak. Tuan muda, silakan lanjutkan. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Lin Sun mencondongkan tubuh ke depan dan mengarahkan matanya yang gelap dan dalam ke Lin Zong. Jika saya ingin memulihkan Lin Clan, menurut Anda di mana saya harus mulai? Hati Lin Zong bergetar, tetapi dia tampak gelisah. Dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan getir, Tuan muda, Anda dan saya adalah satu-satunya orang di puncak pembersihan pikiran. Hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Dia tahu situasi klan Lin jauh lebih baik daripada Lin Sun. Bahkan jika Lin Sun adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mewarisi puncak pembersihan pikiran, dia masih terlalu muda. Selain itu, bagaimana dia bisa memulihkan Lin Clan sendirian? Selain itu, 4 cabang lain dari keluarga Lin tidak mau tunduk pada Lin Sun. Sebaliknya, Lin Zong yakin bahwa semua anggota klan tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa ketika mereka mengetahui bahwa Lin Sun telah kembali, mengambil alih puncak pembersihan pikiran, dan menjadi kepala keluarga. Dia mengenal klan dari cabang lain dengan sangat baik. Setelah tragedi itu terjadi, mereka tidak segan-segan berkolusi dengan orang luar untuk merebut kekuasaan dan menyebabkan klan Lin jatuh ke dalam pertikaian. Pada akhirnya, kekuatan dan kekayaan klan Lin terbagi di antara mereka. Bagaimana orang-orang klan itu membiarkan Lin Sun menguasai puncak pembersihan pikiran sendirian? Selain itu, banyak kekuatan kuat dan kaya yang membagi kekayaan keluarga Lin saat itu juga tidak ingin melihat Lin Sun tumbuh lebih kuat. Dia harus berurusan dengan masalah internal.
Dia harus menghadapi agresi eksternal. Dia masih muda, sendirian, dan lemah. Akan lebih sulit baginya untuk memimpin seluruh keluarga Lin daripada naik ke langit. Seketika, Lin Sun tahu bahwa Lin Zong tidak menyerangnya. Namun, pelayan tua itu percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin keluarga Lin. Lin Sun mengerutkan alisnya dan terdiam. Dia juga tahu bahwa dia kekurangan orang, uang, dan sumber daya untuk memimpin. Memang sulit mengembalikan keluarga Lin. Namun, sejak dia kembali, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia tidak takut kesulitan, tapi dia takut menyerah. Terlepas dari seberapa buruk keadaan keluarga Lin, betapa berbahaya situasinya, dan betapa tak tertahankan lingkungannya, dia berharap dia bisa mengubah segalanya selama dia mengambil semuanya selangkah demi selangkah. Jika saya menyerah, saya mungkin juga segera meninggalkan kota terlarang. Tentu saja, mengingat kepribadian Lin Sun, dia tidak akan mengaku kalah. Paman Zong, percaya atau tidak, beritahu saya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saya mungkin kalah jika saya melakukannya, tetapi jika tidak, saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Wajahnya menunjukkan tekad yang keras kepala. Ekspresi Lin Zong berubah tanpa batas. Hanya setelah sekian lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa, saya telah hidup selama beberapa dekade dan hidup sama dengan kematian. Jika saya tidak khawatir bahwa puncak pembersihan pikiran yang ditinggalkan oleh kepala klan akan ditempati oleh orang lain, saya pasti sudah bunuh diri. Tuan muda, karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Suaranya bergema. Lin Sun tersenyum dan menepuk bahu Lin Zong. Jangan khawatir, Paman Zong, meskipun saya sendirian, saya tidak pernah mengalami masalah yang tidak dapat saya selesaikan sejak saya memulai jalur kultivasi. Tuan muda, tenangkan konflik internal sebelum menyelesaikan masalah eksternal. Hal pertama yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memahami sepenuhnya situasi keluarga Lin kami saat ini. Kita hanya bisa mengumpulkan kekuatan klan untuk melawan orang luar setelah kita menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu. Lin Zong melamar. Lin Sun merenung sejenak dan mengangguk. Itu memang benar. Memang benar dia telah menemui banyak masalah ketika dia tiba di kota terlarang, tetapi masalah sebenarnya adalah menyelesaikan konflik internal di dalam klan terlebih dahulu. Setelah dipecahkan, fondasi klan akan distabilkan. Jika fondasinya goyah, dia seharusnya tidak berpikir untuk membalas dendam kepada orang tua dan keluarganya. Untuk lebih memahami situasi keluarga Lin saat ini, Lin Zong membawa Lin Sun keluar dari Mind Cleansing Hall. Mereka sampai di belakang puncak pembersihan pikiran. Paviliun buku suci adalah bangunan kuno 7 lantai dan saat ini bermandikan cahaya bintang keperakan. Disitulah keluarga Lin menyimpan buku-buku klasik dan merupakan salah satu area terlarang klan. Bangunan 7 lantai itu menyimpan koleksi seni kultivasi yang telah diwariskan keluarga Lin selama ribuan tahun. Keluarga Lin adalah salah satu klan aristokrat teratas di masa lalu, jadi mudah untuk membayangkan betapa menakjubkannya seni kultivasi yang diwariskan melalui keluarga itu. Paviliun buku suci menunjukkan kekuatan luar biasa dari sebuah klan. Namun, ketika Lin Sun memasuki paviliun buku suci di bawah kepemimpinan Lin Zong, dia melihat pemandangan yang menyedihkan. Rak buku dirobohkan, sarang laba-laba tergantung di setiap sudut, dan debu menyelimuti segalanya. Seolah-olah pencuri telah menjarah seluruh paviliun buku suci. Apalagi seni kultivasi, dia bahkan tidak bisa menemukan selembar kertas bekas. Tuan muda, ada 7 lantai di paviliun buku suci. Itu dibangun oleh leluhur dan orang bijak keluarga Lin kami. Buku-buku kuno di sini dulunya seluas lautan berkabut. Suara Lin Zong rendah dengan gerakan rumit saat dia melihat ke sekeliling ruangan yang penuh sarang laba-laba dan debu. Ada lebih dari 3.000 seni kultivasi dan lebih dari 1.900 teknik pertarungan rahasia di lantai pertama ini saja. Tapi setelah kejadian berdarah tahun itu, buku-buku yang tak ternilai itu, semuanya diambil, suara Lin Zong pahit dan diwarnai kesedihan. Lin Sun mengamati sekeliling untuk waktu yang lama tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengepalkan tangannya. Lin Zong membawa Lin Sun ke lantai 2 paviliun buku suci. Tuan muda, lantai 2 berisi 1.600 buku kultivasi dan lebih dari 700 teknik pertarungan rahasia. Lantai kedua juga tertutup lapisan debu yang tebal. Di beberapa tempat masih ada jejak pertempuran dan noda darah. Lin Sun berdiri diam untuk waktu yang lama, menarik napas dalam-dalam, dan mengalihkan pandangannya. Ayo pergi ke lantai 3. Lin Zong membawa Lin Sun ke atas semua lantai, dan semuanya kosong dan bobrok tanpa kecuali. Saat mereka mencapai puncak, ekspresi Lin Zong menjadi muram. Emosinya berjatuhan di dalam hatinya, dan dia tampak seperti akan runtuh. Hanya ada beberapa rak buku.
Lantai atas adalah area terlarang inti di paviliun buku suci. Saat itu, hanya anggota inti keluarga Lin yang diizinkan menginjakkan kaki di lantai itu. Tuan muda, seni rahasia paling berharga yang diturunkan melalui keluarga disimpan di sini. Total ada 7 volume. Selain itu, ada 54 jilid catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh leluhur dan orang bijak kita. Wajah Lin Zong pucat, dan dia sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya. Berdiri di sana, Lin Sun hampir meledak karena marah. Dalam keadaan kesurupan, dia hampir bisa melihat sekelompok musuh dengan kilatan keserakahan di mata mereka saat mereka menjarah paviliun buku suci. Itu semua adalah buku suci yang telah dikumpulkan nenek moyang keluarga Lin dari generasi ke generasi. Ini adalah dasar dari keluarga Lin. Tapi mereka semua telah dijarah. Kaca, Lin Sun mengepalkan tangannya erat-erat dan pembuluh darah di punggung tangannya muncul karena tekanan. Namun, dia tidak menyadari hal ini. Sebuah pusaran tampaknya berputar-putar di kedalaman matanya yang gelap, menghasilkan kobaran api yang mengerikan. Setelah beberapa saat, Lin Sun menarik pandangannya dan berjalan turun. Dia tidak berani melihat keadaan paviliun buku suci lagi karena dia khawatir dia tidak bisa mengendalikan amarah yang menggelegak di hatinya. Harta karun kultivasi yang dibangun dari generasi ke generasi oleh leluhur keluarga Lin telah hancur total dalam tragedi itu. Bahkan orang luar pun akan merasakan kesedihan yang mendalam saat melihat keadaan perbendaharaan, apalagi Lin Sun, keturunan langsung dari keluarga Lin. Paman Zong, apakah kamu tahu siapa yang mencuri kitab suci saat itu? Ya, bagus. Tuliskan semuanya untuk saya. Jangan lupakan satu pun. Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melupakan nama mereka bahkan jika saya mati. Saat Lin Sun meninggalkan paviliun buku suci, dia menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan beberapa instruksi untuk Lin Zong. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah ada anggota klan dari 4 cabang lainnya yang menjarah paviliun buku suci saat itu? Tubuh Lin Zong menegang dan ekspresinya berubah. Lin Sun sudah tahu jawabannya saat matanya menjadi dingin dan sedikit senyum muncul di bibirnya. Bagus. Sangat bagus. Senyuman, tanpa emosi, lebih dingin dari matanya. Lin Zong entah kenapa merasakan hawa dingin menyerang hatinya, dan dia gemetar. Lin Zong memimpin Lin Sun di sepanjang jalan berkelok-kelok di belakang gunung, dan mereka tiba di area terlarang lain dari klan Lin Perbendaharaan. Perbendaharaan berlantai 5 awalnya menampung ribuan alat et, mulai dari alat et tingkat manusia terendah hingga alat et tingkat atas. Dulu ada berbagai alat et seperti pedang, tombak, kapak dan kait, baju besi, bantalan bahu, pelindung pergelangan tangan, sepatu bot tempur dan pelat dada. Bahkan ada senjata pembunuh yang kuat seperti busur, meriam, dan kapal perang. Namun, sekarang kosong. Saat Lin Sun melangkah keluar dari perbendaharaan, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia hampir kehilangan kendali. Itu bisa dimengerti. Harta karun yang dimiliki oleh mantan klan aristokrat teratas di Kekaisaran seharusnya mencengangkan, tetapi semuanya telah dijarah. Jika keadaan pikiran Lin Sun tidak diredam menjadi seperti batu, dia akan meledak dengan amarah. Dan jika nenek moyang keluarga Lin melihat keadaan perbendaharaan, mereka akan menyerahkan kuburan mereka. Lin Sun kemudian dibawa ke Pil Collection Pavilion, Bis Reservoir, dan Medicinal Garden, yang semuanya merupakan area inti terlarang dari keluarga Lin. Semua harta berharga di daerah itu telah dijarah tanpa kecuali. Semuanya kosong. Ketika Lin Sun kembali ke Main Cleansing Hall, dia duduk dengan diam. Dia tidak bergerak seperti patung dan sepertinya tidak memiliki emosi. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang dan bulan menggantung tinggi di langit itu luar biasa tenang dan damai. Namun, anak muda yang duduk sendirian di aula tidak bisa tenang. Gelombang emosi berjatuhan tanpa henti di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lin Clan saat ini dalam keadaan rusak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa puncak pembersihan pikiran yang luar biasa akan dijarah sedemikian rupa. Yang tersisa hanyalah bangunan kosong dan perabot yang rusak. Tidak ada yang berharga. Ini adalah situasi saat ini yang dihadapi Lin Sun. Lin Zong berdiri di sisi aula, menatap Lin Sun dengan khawatir. Dia khawatir Lin Sun tidak akan mampu menahan pukulan dan kehancuran. Itu bisa dimengerti. Puncak pembersihan pikiran yang agung adalah salah satu dari 72 puncak pegunungan klan aristokrat, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa tempat kemuliaan tertinggi seperti itu hanyalah cangkang kosong. 30 menit berlalu. 1 jam berlalu. Waktu untuk membakar sebatang dupa telah berlalu. Seiring waktu berlalu, Lin Sun masih duduk diam, membuat Lin Zong semakin khawatir. Dia bahkan mulai menyesal menceritakan segalanya kepada Lin Sun. Tuan muda, bagaimanapun juga, masih remaja dan terlalu muda.
Bagaimana dia bisa menanggung pukulan yang begitu kejam setelah mengetahui bahwa dia harus mengambil alih kekacauan yang begitu mengerikan? Tuan muda, Lin Zong menarik napas dalam-dalam dan ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur Lin Sun. Situasinya tidak bagus, ayo menyerah saja. Selama kamu masih hidup, itu lebih penting dari apapun. Lin Sun akhirnya menunjukkan beberapa tanggapan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Zong sementara senyum tak terduga menyebar di bibirnya. Paman Zong, jika kamu menyerah sekarang, itu akan lebih kejam daripada membunuhku. Setelah jeda, dia bangkit dan menatap langit malam yang luas di luar aula utama. Ketika saya memasuki kota terlarang, seseorang memberitahu saya bahwa saya dapat membalikkan dunia. Pada saat itu, saya bertanya-tanya mengapa mereka mengatakan hal seperti itu tetapi akhirnya saya mengerti. Jika saya tidak membuat keributan, keluarga Lin tidak akan memiliki harapan untuk hidup kembali. Suaranya berubah sedingin es di akhir kalimat. Hati Lin Zong bergetar. Melihat anak muda itu, dia tiba-tiba merasakan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia melihat bayangan tuannya ketika dia masih muda. Bukankah tuan sama bertekad dan tegasnya ketika anggota klan menentang pernikahannya dengan nyonya? Saya tetap maju meskipun ribuan menentang saya. Aula pembersih pikiran terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama adalah aula tempat pertemuan klan diadakan. Lantai 2 adalah ruang belajar bagi kepala klan untuk menangani urusan klan. Lantai 3 terdiri dari ruangan yang tenang untuk kepala klan untuk berkultivasi. Tidak lama setelah itu, Lin Sun duduk di depan meja kosong dan bermain-main dengan segel batu giok ungu tembus pandang di tangannya. Segel itu terukir dengan kata Mind Cleansing. Meskipun tidak diketahui bahan apa yang membentuk segel itu, tubuhnya memancarkan aura misterius dan samar. Segel pembersihan pikiran adalah kunci untuk mengendalikan puncak pembersihan pikiran karena dapat mengontrol jalan menuju puncak pembersihan pikiran. Dengan kata lain, Lin Sun dapat menutup bagian itu, dan tidak ada yang bisa memasuki puncak pembersihan pikiran kecuali mereka menerobos. Namun, siapapun yang mencoba menerobos salah satu dari 72 puncak gunung pegunungan klan aristokrat harus mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Lin Zong telah merawat segel itu, tetapi sekarang dia telah menyerahkannya kepada Lin Sun. Sejak saat itu, Lin Sun memiliki keputusan akhir tentang siapapun yang masuk dan keluar dari puncak pembersihan pikiran. Namun, dalam pandangan Lin Sun, segel itu tidak banyak berguna dalam membantunya memecahkan masalah internal. Yang paling penting adalah tumbuh lebih kuat. Lin Sun menyingkirkan segel batu giok dan mengeluarkan jepit rambut perak sederhana. Kepala instruktur Susanki memberi Lin Sun jepit rambut ketika dia meninggalkan kamp pembunuh darah dan menyuruhnya membawanya ke tempat yang disebut kediaman burung hantu roh jika dia menemui masalah di kota terlarang. Dia meyakinkannya bahwa pemilik Spirit Future Residence akan membantunya jika dia memberikan jepit rambut perak. Lin Sun awalnya tidak berniat menerima jepit rambut, tapi satu kalimat dari Susanki membuatnya berubah pikiran, Xiaoke juga akan ada di sana, tidakkah kamu ingin melihat instrukturmu lagi? Saat Lin Sun mengutak-atik jepit rambut perak di tangannya, dia tidak bisa tidak memikirkan Xiaoke yang anggun namun dingin. Pagi selanjutnya, Lin Sun meninggalkan Mind Cleansing Hall pagi-pagi karena dia tidak tidur sepanjang malam. Matahari pagi mengintip melalui awan, dan sinar fajar yang melamun memandikan puncak pembersihan pikiran dalam cahaya kemasan yang suci dan menerangi lautan awan. Dari atas, sinar kemasan pagi dan awan ungu serta kabut berpadu sempurna. Pemandangan yang luar biasa mengangkat semangat Lin Sun. Itu adalah puncak pembersihan pikiran, salah satu dari 72 puncak pegunungan klan aristokrat. Itu berdiri ribuan kaki di atas kota terlarang, ibu kota kekaisaran. Hanya klan aristokrat terkuat di kekaisaran yang dapat menempati salah satu puncak dan menghadap ke gunung dan sungai yang menjulang tinggi. Tuan muda, apakah Anda tidak membutuhkan saya untuk menemani Anda? Tidak perlu, Paman Zong. Bisakah Anda menyusun daftar semua harta yang dijarah saat itu dan memasukkannya ke dalam ruang belajar ketika saya kembali? Tentu saja, Tuan muda. Lin Sun mengucapkan selamat tinggal pada Lin Zong dan menuju puncak pembersihan pikiran sendirian. Seharusnya ada banyak kereta yang ditarik oleh rusa berbulu salju di jalan menuju dasar puncak, tetapi bahkan rusa itu pun dibawa pergi setelah tragedi berdarah itu. Lin Sun merasakan kebencian yang tak terlukiskan setiap kali memikirkan penjarahan. Di bagian bawah gunung, sebuah pintu tak terlihat muncul saat susunan rune diaktifkan, dan tangga batu giok putih menyebar melintasi langit dan terhubung dengan tanah seperti pelangi. Ketika Lin Sun melangkah melewati pintu, dia berhenti. Ini karena orang-orang menunggunya di tanah. Itu adalah sekelompok anak muda, pria dan wanita, dan semuanya mengenakan pakaian mewah. Sekilas, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah anak muda biasa.
Mereka sepertinya sudah lama menunggunya karena mereka semua terlihat kesal dan tidak sabar dan mengutuk dengan keras. Namun, mereka langsung bersemangat saat melihat Lin Sun muncul. Mereka secara bersamaan melirik Lin Sun, dan beberapa orang berteriak dengan jijik ketika mereka melihat bahwa Lin Sun masih remaja. Lin Wenxiu, anak itu adalah pria kejam yang kamu bicarakan. Tes-tes. Aku tidak percaya dia mengalahkanmu. Yu Jiao, jangan marah, terlepas dari siapa dia, kakakmu akan memotong salah satu lengannya karena memukulmu. Lin Sun memperhatikan beberapa anak muda yang dilihatnya tadi malam di antara kelompok itu. Mereka semua memelototinya dengan kesal. Apakah mereka datang untuk balas dendam? Ketika pikiran ini muncul di benak Lin Sun, dia dengan cepat menolaknya karena dia menyadari bahwa tidak ada anak muda yang berani bertindak meskipun mereka berteriak dan memaki. Ini bukan karena mereka takut padanya. Sebaliknya, pria berjubah kuning di depan mereka mengendalikan situasi. Pria itu tinggi dengan alis tebal dan tajam serta mata tajam seperti kilat. Bahkan hanya berdiri di sana, dia mengeluarkan aura yang mengancam. Panggung gayung surga. Seketika, Lin Sun menentukan tingkat kultivasi lawan dari auranya. Dia tahu bahwa pria berjubah kuning itu adalah keturunan luar biasa dari cabang samping keluarga Lin. Yu Jiao, orang itu adalah Lin Sun. Pria berjubah kuning itu mengunci matanya yang seperti kilat pada Lin Sun. Suaranya tenang tapi sikapnya agresif. Sepupu Yingzhen, itu dia. Lin Yu Jiao menggertakkan giginya, dan matanya dipenuhi kebencian. Wajah cantiknya masih bengkak dan memar bahkan sepotong kain kasat tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kemerahan. Saya mengerti. Minggir. Pria berjubah kuning mengeluarkan perintah dan melangkah maju menuju tangga batu giok putih. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Lin Sun di ujung lain tangga. Saya Lin Yingzhen dari klan West Creek Lin. Saya mendengar bahwa Anda mengancam untuk menduduki puncak pembersihan pikiran. Lin Yingzhen, klan Lin Sungai Barat. Lin Sun ingat apa yang dikatakan Lin Zong padanya tadi malam. Setelah 4 cabang utama keluarga Lin pindah dari puncak pembersihan pikiran, mereka dibagi menjadi klan Lin West Creek, klan Lin Berat Awan, klan Lin Puncak Terbang, dan klan Lin Cahaya Utara. Mereka tinggal di berbagai wilayah di kota terlarang, seperti 4 klan Lin yang independen. Mereka memiliki hubungan yang rumit satu sama lain, berputar-putar antara kebencian dan kerja sama. Semuanya adalah hasil dari pertikaian di dalam klan setelah tragedi berdarah itu. Lin Yingzhen berasal dari keluarga Lin West Creek dan merupakan keturunan dari kakek kedua Lin Sun, Lin Qi. Namun, Lin Sun tidak berminat untuk bersatu kembali dengan keluarganya, juga tidak ingin bersikap sopan kepada mereka karena mereka datang mencari masalah. Anda salah. Lin Sun tersenyum sedikit. Itu bukan ancaman tapi fakta. Mulai sekarang, tidak seorang pun, termasuk guk-guk dan kucing liar acak, dapat masuk dan keluar dari puncak pembersihan pikiran sesuka mereka. Guk-guk dan kucing liar acak. Wajah banyak orang menjadi gelap dan beberapa mulai memaki dan berteriak, orang itu sangat sombong. Dia memiliki keinginan mati. Wajah Lin Yingzhen juga menjadi gelap. Dia menghentikan kutukan dan teriakan dengan lambaian tangannya dan menatap tajam ke arah Lin Sun. Kamu sombong. Saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu. Tapi saya tetap harus menasihati Anda untuk tidak melakukan kesalahan. Puncak pembersihan pikiran bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Melihat sikap kuat Lin Yingzhen, anak-anak muda itu semua tergerak. Lin Yingzhen memang sosok yang luar biasa dari generasinya di West Creek Lin Clan. Ketika dia menerobos ke tahap biduk manusia, dia membentuk reservoir kekuatan kelas 2 yang disebut reservoir Dewa Angin. Setelah itu, kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. 3 tahun lalu, dia menerobos ke Heaven Deeper Stage. Ada desas-desus bahwa Lin Yingzhen telah membentuk fondasi untuk menerobos ke panggung Laut Roh. Dia menekan kultivasinya untuk membangun fondasi yang lebih kokoh untuk memungkinkannya maju lebih jauh di jalur kultivasinya ketika dia menerobos di masa depan. Bagi banyak pembudidaya di dunia, sangat sulit untuk menginjakkan kaki di panggung Laut Roh, tetapi itu bukan masalah bagi Lin Yingzhen. Sederhananya, dalam pandangan semua orang, Lin Yingzhen memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa dan merupakan kebanggaan generasi muda keluarga West Creek Lin. Bagaimana mungkin anak-anak muda tidak senang melihatnya maju dan membela mereka? Beberapa bahkan khawatir Lin Yingzhen akan menakut-nakuti Lin Sun dengan pendiriannya yang kuat sampai-sampai dia langsung mengaku kalah. Jika demikian, itu akan sangat mengecewakan. Namun, Lin Sun berkata sambil tersenyum, berhenti bicara omong kosong. Karena Anda datang ke sini untuk memulai perkelahian, saya yakin Anda siap untuk dikalahkan. Kemudian, jangan sopan dan datang ke sini. Saya akan mengakhiri Anda dengan cepat karena saya memiliki urusan lain untuk diurus.
Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Dia berbicara dengan acuh tak acuh tetapi anak-anak itu melebarkan mata mereka dan tidak percaya apa yang mereka dengar. Pria itu terlalu sombong. Kakak Yingzhen, beri dia pelajaran. Bocah orang pembawa sial itu berbicara dengan sangat arogan. Dia harus dibunuh. Dia memiliki keinginan mati. Inilah mengapa mereka mengatakan lidah yang longgar membawa masalah. Anak-anak muda mengamuk. Lin Yingzhen sedikit terkejut dengan tanggapan Lin Sun. Dia telah melihat orang sombong sebelumnya tetapi tidak pernah orang sombong seperti Lin Sun. Kilatan tajam melintas melewati matanya. Temanku, dari apa yang kamu katakan, hari ini, kamu banyak bicara, seperti wanita. Lin Sun memutar matanya. Apakah kamu perempuan? Kamu? Lin Yingzhen sangat marah sehingga dia hampir batuk darah. Sebagai keturunan dari klan aristokrat, sopan santun dan etiket sangat penting. Dia belum pernah melihat tuan muda yang tidak sopan seperti Lin Sun. Dentang. Lin Sun tampaknya telah kehilangan kesabarannya saat dia menurunkan pedang cahaya mengalirnya dengan tebasan dari atas tangga batu giok putih. Dia tidak menunjukkan sedikitpun keraguan. Kamu terlalu jauh. Lin Yingzhen menggerutu, aura menakutkan berdenyut di sekujur tubuhnya. Dia menyerupai pedang terhunus yang diselimuti niat membunuh yang mengerikan. Pedangnya berkobar dengan lampu merah menyala di tangannya. Hah! Namun, saat dia bergerak, matanya menyipit karena bilah Lin Sun tampak tak terbendung dan tak terhindarkan meskipun penampilannya biasa saja. Seni pedang macam apa itu? Merasakan firasat buruk, Lin Yingzhen tersentak di dalam hatinya. Cahaya bilah yang menebas udara tampak tak terkalahkan seperti badai yang mengamuk yang akan menghancurkan segala sesuatu di alam semesta. Itu, Lin Yingzhen merasakan rambutnya berdiri tegak, dan dia menjadi kedinginan sampai ke tulang. Perasaan bahaya yang mematikan menggantikan semua kemarahan dan penghinaan di hatinya. Pada saat kritis itu, dia tanpa sadar melepaskan semua kekuatannya. Itu bukan untuk menyerang melainkan untuk mempertahankan diri. Anak-anak muda itu mengernyit aneh karena mereka mendapat kesan bahwa Lin Yingzhen dapat dengan mudah membunuh musuh mereka dengan satu serangan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Lin Yingzhen akan menggunakan pedang untuk membela diri. Membela. Mereka bahkan belum bertarung. Kenapa dia sudah membela? Semua orang bingung. Segera, penglihatan mereka kabur dan ledakan memekakkan telinga bergema di udara. Balok cahaya ilahi ditembakkan dan ki yang kuat mengamuk di udara. Seolah-olah dua gunung bertabrakan. Kemudian, mereka melihat Lin Yingzhen yang sangat dihormati terbang melintasi udara seperti layang-layang yang patah ditabrak oleh binatang raksasa. Dengan bunyi gedebuk, awan asap dan debu meledak ke atas. Lin Yingzhen menjerit kesakitan dan memuntahkan seteguk besar darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak tulang yang dia patahkan, tetapi dia tidak bisa berdiri kembali. His, semua orang menarik napas tajam dan mata mereka membelalak ngeri. Apakah saya melihat sesuatu dengan benar? Lin Yingzhen dikirim terbang tepat saat pertempuran dimulai. Itu terlalu menakutkan. Hasilnya di luar imajinasi semua orang, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dalam kesunyian. Lin Sun memecah kesunyian dengan seruan, kecepatan reaksimu tidak buruk. Anggap dirimu beruntung karena kamu bisa memblokir seranganku. Banyak orang bergidik mendengar kata-katanya dan wajah mereka berkerut ngeri. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda tampan di depan mereka tidak mudah dihadapi. Hanya dengan kekuatan panggung gayung bumi, Lin Sun telah mengalahkan Lin Yingzhen, yang berada di panggung gayung surga. Selain itu, dia terlihat sangat santai dan santai dalam pertempuran. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu terlalu sulit dipercaya. Kamu. Wajah Lin Yingzhen pucat saat dia batuk darah yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ketidakpercayaan mengubah wajahnya karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan dikalahkan dengan begitu mudah. Pada saat itu, Lin Sun sudah menuruni tangga. Kemanapun dia lewat, anak-anak muda itu minggir dengan panik seperti menghindari kalajengking. Jelas, pedang Lin Sun membuat mereka ketakutan. Namun, Lin Sun berjalan lurus ke arah Lin Yingzhen dan melucuti semua barang berharganya, termasuk sabuk batu giok, sepatu tempur, dan baju besi. Lin Yingzhen terus-menerus berteriak ketakutan dan tidak berdaya seperti wanita yang diperkosa. Dalam sekejap mata, Lin Yingzhen hanya memiliki celananya. Tubuhnya yang bersih terlihat. Semua anak muda tampak tercengang di wajah mereka. Bukannya mereka tidak ingin membantunya, tetapi Lin Sun bertindak terlalu cepat. Sebelum mereka menyadarinya, Lin Yingzhen hampir diterbukai. Yang terpenting, jika Lin Yingzhen tidak bisa membalas satu serangan Lin Sun, mereka hanya akan melempar telur ke batu. Lin Sun baru berhenti setelah mengambil semua barang berharga di Lin Yingzhen. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok anak muda, sama sekali mengabaikan Lin Yingzhen yang masih berteriak dengan tragis di tanah.
Hanya satu pandangan dari Lin Sun membuat anak-anak muda itu gemetaran. Seolah-olah serigala kelaparan sedang mengincar mereka. Wajah laki-laki memucat dan wajah perempuan menjadi muram. Mereka khawatir akan mengalami nasib yang sama seperti Lin Yingzhen. Lin Sun menghela nafas dalam hati. Orang-orang itu pengecut. Mereka tidak akan menyerang jadi saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk mencari harta karun. Semuanya, kembalilah dan beritahu orang yang lebih tua bahwa tidak ada gunanya datang untuk menguji kekuatanku. Saya akan memaafkan Anda kali ini, tetapi jika Anda berani datang dan memprovokasi saya lain kali, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lin Sun menatap semua orang, tersenyum hangat, dan berbalik. Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah ujian. Mereka telah mengirim Lin Yingzhen untuk menguji kekuatannya. Ini membuktikan bahwa anggota dari 4 cabang lain dari keluarga Lin tahu dia telah kembali. Mungkin, mereka tidak berani datang secara pribadi karena mereka telah menerima beberapa berita, jadi mereka mengirim Lin Yingzhen atas nama mereka. Sayangnya bagi mereka, Lin Sun tidak mau diuji secara terang-terangan. Menurutnya, tes tersebut, bahkan lebih, menunjukkan bahwa klan dari 4 cabang tidak mementingkan dia. Nasib tragis Lin Yingzhen adalah serangan balik Lin Sun yang intens dan kuat. Dia ingin keempat cabang tahu bahwa dia bertekad untuk mengambil kembali kendali puncak pembersihan pikiran. Saat anak-anak muda itu menyaksikan Lin Sun pergi, ekspresi mereka berubah tanpa batas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Beberapa bahkan senang Lin Sun tidak menyusahkan mereka. Itu bisa dimengerti. Cara Lin Sun mengalahkan Lin Yingzhen memang terlalu mencengangkan. Dia tidak hanya mencari dan mengambil semuanya, tetapi dia juga meninggalkannya setengah terbuka. Itu tidak diragukan lagi memalukan. Mulai sekarang, Lin Yingzhen pasti akan menjadi bahan tertawaan klan Lin West Creek. Jika dia ingin mengangkat kepalanya lagi, dia harus membunuh Lin Sun. Kebencian. Sangat penuh kebencian. Lin Yingzhen merah karena malu dan marah. Dia meraung berulang kali. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Apa yang telah dilakukan Lin Sun lebih buruk daripada membunuhnya. Dia sangat marah sehingga matanya berputar ke belakang kepalanya, dan dia kehilangan kesadaran. Semua anak muda bergegas ke arahnya ketika mereka melihatnya pingsan. Setelah berurusan dengan provokasi Lin Yingzhen, Lin Sun membuang masalah itu ke belakang pikirannya dan berkeliaran di jalan-jalan kota terlarang yang luas dan lebar di pagi hari. Dia tiba di kota terlarang kemarin tengah malam. Selain itu, dia naik kereta dan langsung pergi ke puncak pembersihan pikiran, jadi dia tidak bisa menghargai keindahan kota terlarang saat itu. Sekarang, saat dia berjalan sendirian di jalan yang luas dan lebar, dia melihat arus orang dan gerbong yang tak ada habisnya. Mayoritas adalah pembudidaya, dan sangat jarang dia melihat orang biasa. Itu juga normal. Itu adalah kota terlarang, ibu kota kekaisaran, salah satu tempat paling suci bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit bagi para pembudidaya untuk mengakar di sini, apalagi orang biasa. Gemuruh. Di langit, valet ki berguling, sinar fajar menyinari dunia, dan angkutan rune melesat melewati satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa spektakuler. Di kota terlarang, hanya angkutan rune yang diizinkan terbang di langit. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Lin Sun memperhatikan bahwa para pembudidaya laut roh yang tinggi dan perkasa bepergian dengan berjalan kaki seperti dia atau dengan kereta. Selain itu, dia sering melihat para pembudidaya Heaven Ascension. Adapun pembudidaya gayung manusia, gayung bumi, dan gayung langit, mereka ada di mana-mana dan sangat umum. Tentu saja, kultivator yang paling umum adalah kultivator True Martial Stage. Selain pembudidaya, Lin Sun juga melihat banyak orang asing dengan pakaian yang tidak biasa. Misalnya, ada biksu dari kerajaan harta karun dan prajurit kerajaan kabut awan. Bahkan ada ahli magi brute dari kerajaan kegelapan. Pengamatan itu membuat murid Lin Sun menyusut, tetapi dia segera mengetahui bahwa, dari percakapan dengan para pembudidaya terdekat, para ahli magi brute itu adalah utusan yang tinggal di kota terlarang sepanjang tahun dan tidak menimbulkan ancaman. Lin Sun tidak bisa tidak mengagumi pemandangan yang tidak biasa dan menakjubkan. Ini adalah kota terlarang. Itu adalah jantung kekaisaran Xiao, inti dari banyak klan dan sekte, dan pusat kekuatan kekaisaran. Dalam hal kemakmuran dan yayasan, itu tak tertandingi di dunia. Setelah berkeliling selama setengah jam, Lin Sun menemukan alamat Spirit Vulture Residence. Kemudian, dia menyewa kereta dengan 1 koin emas dan menuju ke Spirit Vulture Residence. 1 koin emas cukup untuk menyewa 7 hingga 8 gerbong di kota lain. Ini saja sudah menunjukkan betapa mahalnya biaya hidup di kota terlarang. Memang sangat sulit bagi seseorang untuk memantapkan diri di sana tanpa latar belakang yang mengesankan. Wilayah barat laut kota terlarang dianggap sebagai wilayah rakyat biasa di ibu kota kekaisaran.
Hampir semua pembudidaya yang tinggal di sana berasal dari seluruh dunia. Dalam hal kemakmuran, tidak bisa dibandingkan dengan area lain di kota terlarang. Meski begitu, daerah itu ramai dan memiliki segala macam bisnis, termasuk restoran, penginapan, dan rumah bordil. Spirit Vulture Residence adalah sebuah restoran di daerah itu, tetapi letaknya sangat terpencil. Lin Sun harus mencari di daerah itu dengan kereta untuk waktu yang lama sebelum dia menemukannya di sudut gang. Itu adalah bangunan 2 lantai yang biasa dan tampak biasa-biasa saja. Saat itu hampir tengah hari, tetapi paling banyak 10 orang sedang makan di restoran. Bisnisnya tampaknya tidak terlalu bagus. Teman instruktur Susan Qi adalah pemilik restoran ini. Lin Sun mengangkat kepalanya untuk melihat tanda restoran dan kilatan keterkejutan melintas di matanya ketika dia melihat 3 kata dalam tulisan kuno kediaman burung herring roh. Dia berpikir bahwa teman Susan Qi harus menjadi seorang kultivator yang kuat, tetapi siapa yang mengira bahwa apa yang disebut Spirit Vulture Residence hanyalah sebuah restoran biasa yang terletak di area orang biasa. Namun, Lin Sun tidak meremehkan teman Susan Qi. Seperti kata pepatah, banyak orang dengan kemampuan luar biasa bersembunyi di kota-kota yang tidak mencolok. Tepat ketika Lin Sun hendak melangkah ke Spirit Vulture Residence, gemerincing kuku di kejauhan menarik perhatiannya. Tanah berguncang seperti ribuan pasukan mendekat. Lin Sun melihat sekelompok pembudidaya duduk di atas binatang buas yang berlari ke sisinya. Para pembudidaya mengayunkan cambuk panjang mereka, memukul pejalan kaki di jalan mereka. Pindah. Hal yang sangat jelek, pergilah. Tersesat jika kamu tidak ingin mati. Orang-orang berteriak di jalan dan lari panik. Kekacauan pecah. Orang-orang yang gagal menghindar tepat waktu dikirim terbang melintasi udara oleh binatang buas dan terbanting ke tanah. Beberapa orang telah pindah, tetapi para pembudidaya masih mengayunkan cambuk mereka ke arah mereka, memukul mereka sampai kulit mereka terbelah, membuat mereka berteriak kesakitan di tanah. Arogan, mengabaikan hidup, itu adalah kesan pertama Lin Sun tentang kelompok pembudidaya. Binatang-binatang itu berlari dengan liar di pusat kota. Itu tidak berbeda dengan menginjak-injak kehidupan. Namun, meskipun melakukan kejahatan keji seperti itu, para pembudidaya tampak sangat menang dan tertawa terbahak-bahak. Lin Sun menyipitkan matanya. Tidak jauh darinya, dia melihat seorang anak laki-laki meraung ketakutan karena lupa melarikan diri. Binatang buas di depan itu melaju ke arahnya, dan pembudidaya di atasnya menyeringai sinis dan menjentikkan cambuk ke arah bocah lelaki itu. Jika dipukul, kepala anak laki-laki itu pasti akan pecah. Terengah-engah terdengar di jalan, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Mereka tidak bisa menonton lagi, mengetahui bahwa anak kecil yang menyedihkan itu akan dibunuh. Pada saat kritis itu, Lin Sun melompat seperti sambaran petir, meraih bocah laki-laki itu, dan melesat ke sisi lain. Namun, cambuk itu mendarat di punggung Lin Sun, merobek bajunya, dan meninggalkan bekas darah di kulitnya. Itu berdenyut dengan rasa sakit yang membakar. Untungnya, bocah kecil itu tidak terluka. Dia hanya menangis karena ketakutan. Tiba-tiba, pemimpin kelompok pembudidaya melirik Lin Sun dengan heran. Bibirnya melengkung dalam senyum menghina dan dia menarik pandangannya. Gemuruh. Semua pembudidaya pada binatang buas memekik berhenti di depan Spirit Vulture Residence. Kereta perunggu biru yang ditarik oleh 4 kuda bersisik hitam berada di belakang kelompok pembudidaya. Meskipun gerbong itu tanpa hiasan, itu diselimuti udara yang menakutkan dan mengancam. Dari penampilan keempat kuda bersisik hitam yang ganas dan cara kelompok penjaga kultivator membuka jalan bagi kereta, terlihat jelas bahwa pemilik kereta memiliki identitas yang luar biasa. Lin Sun mengerutkan kening. Dia pertama-tama membawa anak itu kembali ke orang tuanya dan kemudian dia berbalik dan mengintip ke kereta. Segera, seorang pemuda terbungkus jubah merah dan baju besi hitam turun. Ekspresinya tegas dan ganas, dan aura kejam berkemauan keras menyelimuti seluruh tubuhnya. Pria muda itu langsung menuju ke Spirit Vulture Residence dan sekelompok pembudidaya dengan cepat mengikutinya. Ini Cize lagi. Seseorang mendesis di jalan. Selama setengah tahun terakhir, dia telah membawa orang-orangnya ke Spirit Vulture Residence setiap beberapa hari dan menyebabkan banyak masalah. Dia awalnya tidak memiliki nama keluarga Qi. Itu hanya karena adik perempuannya menikah dengan keluarga Qi, jadi untungnya dia diberi nama keluarga Qi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menikmati kekuatan seperti itu? Seseorang berkomentar dengan jijik. Anda salah. Meskipun Cize berasal dari keluarga miskin, dia memiliki bakat kultivasi yang cukup baik. Dia bergabung dengan tentara pada usia muda dan memperoleh banyak prestasi militer selama bertahun-tahun di medan perang. Kalau tidak, keluarga Qi tidak akan memberinya nama keluarga Qi hanya berdasarkan hubungan adik perempuannya. Bagaimanapun juga, dia terlalu sombong.
Apakah dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apa yang dia inginkan di kota terlarang setelah mengubah nama belakangnya menjadi Qi? Seseorang akan berurusan dengan orang seperti dia suatu hari nanti. Meskipun aku juga ingin melihatnya, nama keluarga Qi memang mengizinkan Qi Ze melakukan apapun yang dia inginkan di kota terlarang. Diskusi pecah di jalanan. Kutukan dan seruan iri hati dan kebencian berulang kali terdengar satu demi satu. Qi Ze, Lin Sun langsung memikirkan saudara kandung Qi Changmei dan Qi Changfeng. Dia juga memikirkan banyak operasi pengepungan yang dia temui dalam perjalanannya ke kota terlarang. Cambuk itu tidak merusak tulangnya, tetapi rasa sakit yang membakar menyebabkan niat dingin melintas di mata hitam legam Lin Sun. Dia telah membunuh sejumlah pembudidaya dari keluarga Qi dalam perjalanannya ke kota terlarang, tetapi dia baru saja menderita cambukan-cambuk dari seorang pria yang mengubah nama belakangnya menjadi Qi. Bagaimana mungkin Lin Sun tidak marah? Teman, mengapa Qi Ze sering datang ke kediaman Hering Roh? Lin Sun bertanya pada pejalan kaki di sampingnya. Hei, bukankah itu untuk keindahan di Spirit Future Residence? Pria itu mendengus dingin. Qi Ze sangat tidak tahu malu. Wanita cantik itu tidak menunjukkan minat padanya, tetapi dia masih datang untuk mengganggunya berulang kali. Dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Dia benar-benar makhluk rendahan. Bahkan jika dia mengubah nama belakangnya menjadi Qi, dia tidak dapat mengubah kompleks inferioritasnya. Wanita cantik, saudaraku, ini pasti pertama kalinya kamu di sini. Anda mungkin tidak tahu, tetapi sekitar 1 tahun yang lalu, pemilik Spirit Future Residence mempekerjakan seorang wanita yang anggun dan mempesona namun sedingin es. Dia seperti gunung es yang tak terjangkau. Kehadirannya menimbulkan sensasi dan menarik banyak orang untuk makan di sini. Mata pria itu berkilat iri. Aku juga pernah melihat wanita cantik itu sebelumnya. Wajah dan sosoknya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jika aku bisa tidur dengannya untuk 1 malam. Lin Sun mengerutkan kening dan menyela, tapi bisnis Spirit Future Residence sepertinya tidak terlalu bagus. Mengapa demikian? Pria itu menembak Lin Sun dengan tatapan tajam. Bukankah sudah jelas Qi Ze sering membawa anak buahnya yang bertampang garang untuk menimbulkan masalah? Bagaimana orang berani makan di Spirit Future Residence? Saat dia berbicara, dia memutar matanya dan pergi. Lin Sun berdiri di sana sendirian dan merenung. Dia percaya kecantikan, yang telah direcoki Qi Ze selama lebih dari setengah tahun seharusnya adalah instruktur Xiaoke. Anggun dan cantik tetapi dengan kepribadian yang dingin seperti es. Bukankah itu dia? Dia menghitung hari. Instruktur Xiaoke juga meninggalkan Blood Kill Camp sekitar setahun yang lalu, jadi waktunya cocok. Apakah Qi Ze memakan empedu macan tutul? Beraninya dia mengingini kecantikan instruktur Xiaoke. Apakah dia tidak takut dipukuli sampai mati? Lin Sun menggelengkan kepalanya. Tidak, jika wanita cantik itu memang instruktur Xiaoke, mengapa dia membiarkan Qi Ze mengganggunya selama setengah tahun dan tidak menyerang balik dengan kejam? Bang! Ledakan keras dan gemerincing mengguncang Spirit Future Residence. Seketika, puluhan pengunjung terlempar keluar dan menjerit tragis. Cepat dan keluar. Apakah kamu tidak melihat tuanku ada di sini? Jika kami melihatmu di Spirit Future Residence lagi, kami akan membunuh tanpa ampun. Salah satu pelayan Qi Ze melangkah maju dan mengancam salah satu pelanggan yang berguling ke lantai. Lin Sun mengerutkan kening, melangkah maju untuk membantu pelanggan, dan bertanya, apa yang terjadi di dalam? Pria itu menangis, Qi Ze itu menjadi gila lagi setelah si cantik menolaknya. Hati Lin Sun menegang. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke Spirit Future Residence. Dia tidak khawatir Xiaoke diintimidasi, tetapi dia khawatir keluarga Qi akan menargetkan Xiaoke setelah dia menindas Qi Ze. Sekarang Lin Sun menyadari konflik antara klan aristokrat dan keluarga miskin, dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Qi Ze, mereka akan menyakiti Xiaoke untuk melindungi wajah keluarga Qi. Spirit Future Residence tutup hari ini. Cepat pergi dari sini. Kedua penjaga kultivator di pintu meraung saat melihat Lin Sun. Secara kebetulan, salah satunya adalah pria yang mencambuk Lin Sun. Dia menyeringai sinis saat melihat itu adalah Lin Sun. Itu kamu. Apakah cambuk itu tidak cukup? Saat dia berbicara, dia mengangkat cambuk di tangannya lagi dan mengayunkannya ke Lin Sun. Namun, Lin Sun tidak mundur dan malah melangkah maju. Tanpa gerakan yang terlihat, dia menamparkan wajah pria itu. Pria itu memuntahkan darah dari lubang hidung dan mulutnya sambil merintih. Giginya hancur dan tubuhnya berputar-putar seperti gasing yang berputar. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk dan melihat percikan api beterbangan di depan matanya. Dia hampir kehilangan kesadaran. Hampir pada saat yang sama, Lin Sun mengulurkan tangannya dan mencengkeram cambuk. Dia menarik cambuk dan menyerang balik. Hembusan angin dan ki menyembur keluar dan membelah kulit kultivator terbuka sambil merusak organ-organnya. Pada akhirnya,
dia pingsan saat kejang. Kamu memiliki keinginan mati. Pembudidaya lainnya marah. Saat dia mengangkat tangannya, dia merasakan aura yang menakutkan seperti badai meletus dari Lin Sun. Dengan ledakan, aura Lin Sun meledakkan kultivator di udara. Lin Sun tidak menunjukkan belas kasihan. Desir kuat cambuknya menghantam udara dan menghantam pembudidaya seperti sambaran petir. Kultivator batuk darah dan segera kehilangan kesadaran. Dia melemparkan cambuk ke samping dan bergegas ke lantai dasar kediaman burung hering roh. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Itu adalah situasi yang sama di lantai 2. Lin Sun mengerutkan kening bingung, tapi dia tiba-tiba melihat sebuah pintu yang mengarah ke sebuah halaman di kedalaman Spirit Future Residence. Dia melihat seluruh halaman dari lantai 2. Sekelompok pelayan kultivator berdiri di belakang Cize di halaman, dan Cize memiliki pisau yang menempel di lehernya. Orang yang memegang pisau itu mengenakan pakaian biasa. Sosoknya yang anggun dan ramping serta kakinya yang panjang membuatnya tampak lebih tinggi dari dirinya. Dia memiliki rambut hitam pendek yang halus, kulit putih, dan fitur wajah yang lembut. Dia adalah kecantikan yang sempurna dalam setiap aspek wajah, tubuh, dan sikap. Gerakannya mantap dan tepat, dan tubuhnya memancarkan ketenangan seperti gunung es yang berdiri sendiri. Tentu saja, orang itu adalah instruktur Xiaoke. Namun, dia telah tumbuh lebih cantik dibandingkan ketika dia berada di Blood Kill Camp karena dia selalu mengenakan seragam militer kekaisaran saat itu. Temperamennya yang tenang dan dingin yang unik ditambah dengan fitur wajahnya yang halus dan cantik membuatnya cantik menawan. Bahkan Lin Sun terkejut dengan penampilannya saat melihatnya. Kemudian, dia menghela nafas panjang lega. Untungnya, Xiaoke hanya mengancamnya dengan pisau dan belum membunuhnya. Anehnya, Cize tetap luar biasa tenang dan tidak tampak gugup sama sekali dengan pisau menempel di lehernya. Dia menatap wajah cantik Xiaoke dan menyeringai. Aku tahu, kamu bergerak. Jadi, singkirkan pedangnya sekarang. Xiaoke menolak untuk menarik pedangnya. Apakah kamu pikir aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Cize tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, kamu tidak akan berani membunuhku. Anda mungkin dapat melarikan diri setelah membunuh saya tetapi pemilik Spirit Future Residence harus membayar dengan darah. Setelah jeda, matanya berkobar. Xiaoke, kamu tahu betul bahwa sangat mudah untuk membunuhku, tetapi konsekuensinya tidak akan sederhana. Inilah alasan mengapa Anda belum melakukannya. Lihat, ini kekuatan. Dia mengangkat tangannya untuk membelai wajah lembut dan halus Xiaoke, tetapi ketika dia melihat matanya tetap tenang dan tanpa riak emosi, dia menarik tangannya. Cize menyeringai seolah dia lebih unggul. Bagaimanapun, kamu ikut denganku hari ini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Spirit Future Residence dan membunuh pemiliknya. Xiaoke menyipitkan matanya dan suaranya sedingin es, kamu berani. Cize berkata sambil tersenyum, kamu bisa mencobaku. Saya yakin Anda tidak ingin melihat pemilik Spirit Future Residence mati karena Anda. Jika itu masalahnya, cara lain apa yang harus Anda tolak? Xiaoke terdiam. Cize menjadi semakin sombong. Dia tampak seperti seseorang yang senang bermain dengan pikiran wanita. Xiaoke, aku menyukaimu. Apa salahnya ikut denganku sekarang? Saya memiliki klan Qi, salah satu dari 7 klan tinggi, yang mendukung saya. Jika kamu ikut denganku, kamu juga akan menjadi anggota keluarga Qi. Sungguh suatu kehormatan. Bang! Xiaoke menjentikkan pergelangan tangannya dan membanting bagian belakang pedang ke dada Cize, membuatnya terbang melintasi udara. Nyah! Xiaoke dengan lembut meludahkan 2 kata. Namun, anehnya Cize tidak marah. Dia dengan santai bangkit, membersihkan pakaiannya, dan berjalan menuju Xiaoke. Jangan membuat masalah. Jika kamu tidak berani membunuhku, mengapa kamu masih melawan? Para pelayan kultivator terdekat semua menyeringai. Di mata mereka, Xiaoke adalah gunung es yang tak terjangkau dan memicu keinginan pria untuk menaklukkannya. Mereka menikmati menonton Cize tanpa henti menyerang garis pertahanan psikologis Xiaoke seperti pemburu berpengalaman. Saat Xiaoke memperhatikan Cize semakin dekat dan semakin dekat dengannya, dia mengepalkan pedang di tangannya erat-erat dan membuat jari-jarinya memutih. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat perjuangan di kedalaman matanya yang biasa tenang dan jernih. Saat Cize hanya berjarak 1 kaki dari Xiaoke, dia menyeringai penuh kemenangan. Tidak peduli seberapa kuat wanita ini, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, tidak peduli seberapa dingin dan bangganya dia tetap harus tunduk padaku. Kepuasan menaklukkan Xiaoke membuat darah menggelegak karena kegembiraan di sekitar tubuh Cize. Dia hampir mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Ini adalah kekuatan. Di hadapan kekuasaan, semuanya sama lemahnya dengan macan kertas. Xiaoke, ikut aku, kata Cize lembut sambil meraih lengan Xiaoke.
Xiaoke tanpa terasa gemetar seolah dia berusaha keras untuk menekan emosinya. Itu hanya membuat Qi Ze semakin berpuas diri. Dia merasakan sensasi yang intens, kenikmatan yang tak tertandingi, dan hanya wanita di depannya yang bisa membangkitkan perasaan yang begitu kuat dalam dirinya. Pada saat itulah sebuah suara terdengar, jika kamu berani menyentuhnya, aku berjanji akan memotong tanganmu untuk memberi makan guk-guk-guk-guk itu. Dalam sekejap, Lin Sun muncul di halaman. Siapa ini? Kamu ingin mati. Beraninya kamu merusak waktu tuanku. Kelompok pembudidaya meraung saat mereka menyerbu ke arah Lin Sun. Ketika Xiaoke melihat bahwa itu adalah Lin Sun, dia tampak tercengang. Kenapa si kecil ini datang? Mati. Kelompok pembudidaya melancarkan serangan langsung ke Lin Sun. Namun, Lin Sun dengan santai mengeluarkan dua Flying Star Crossbows, dan mengikuti dua ledakan seperti ledakan yang menusuk telinga, panah perak ditembakkan dan mekar seperti kembang api. Pu, pu, pu. Seketika, 7 hingga 8 pembudidaya terbunuh di tempat, darah mengalir kemana-mana seperti air terjun. Itu tidak berakhir di sana. Dia menghunus pedang cahaya mengalir dengan dentang dan berjalan maju dengan langkah besar. Paru-paru Lin Sun hampir meledak saat dia menyaksikan adegan instruktur Xiaoke berdiri di sana tanpa daya. Pada saat itu, kemarahan dan kesedihan membanjiri dirinya. Xiaoke adalah instruktur di Blood Kill Camp Kekaisaran. Tapi seorang pria bermarga Qi memaksanya. Ini, betapa absurdnya ini. Betapa konyolnya itu. Namun, Lin Sun tahu bahwa ini adalah kenyataan yang kejam. Alasan mengapa Xiaoke tidak berani bertindak gegabah pada akhirnya karena keluarga Qi berdiri di belakang Qi Ze. Kekuatan klan aristokrat adalah penyebab dari segalanya. Bagaimana Lin Sun bisa menahannya? Dia segera melampiaskan kebencian tak berujung di hatinya dan bertindak tanpa ampun. Seketika, sinar cahaya pedang melintas di seluruh halaman, mendatangkan malapetaka seperti badai. Mayoritas pembudidaya berada di tahap gayung manusia, jadi bagaimana mereka bisa menahan dampak seperti itu? Dalam sekejap mata, lebih dari setengahnya menderita korban. Mati. Wajah Qi Ze menjadi gelap. Dia benar-benar marah dan tatapannya semakin menakutkan. Dia hampir berhasil, tetapi seseorang muncul dan merusak segalanya. Arus kemarahan yang hebat melonjak di dalam hatinya. Ledakan. Dia melompat dan mendorong telapak tangannya ke depan. Hembusan angin hitam legam menyapu dari tangannya seperti gelombang, menekan kehampaan. Bunuh dari kejauhan. Kemampuan seorang pembudidaya laut roh. Tapi saat Qi Ze bergerak, Xiaoke mengatupkan giginya dan melompat seolah dia telah membuat keputusan. Xiaoke dengan ringan bertepuk tangan dan jalinan ruang tampak runtuh, langsung menghancurkan serangan telapak tangan Qi Ze. Xiaoke, kamu, Qi Ze mengamuk seolah dia tidak percaya bahwa Xiaoke akan berani menghentikannya. Bang! Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Xiaoke menyerang dengan tendangan yang indah dan cepat. Kekuatan mengerikan dari tendangannya membentuk bayangan di udara dan menghancurkan dada Qi Ze dari kejauhan. Dada Qi Ze tenggelam dan darah merembes keluar dari 7 lubangnya. Tubuhnya meledakkan lubang besar ke tanah dan menimbulkan awan debu. Lin Sun telah berurusan dengan para pelayan Qi Ze hampir pada waktu yang bersamaan. Membawa pedang yang berlumuran darah, dia berkata sambil tersenyum, "Instruktur Xiaoke, ini lebih seperti kamu." Mata jernih Xiaoke tenang saat dia melirik Lin Sun. Kamu telah membuatku masalah besar saat kita bertemu lagi. Mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikannya terlebih dahulu. Selesaikan mustahil. Kecuali jika Anda membunuh saya sekarang, jika tidak, tidak ada dari Anda yang dapat melarikan diri. Qi Ze meraung di tanah, rambutnya acak-acakan, wajahnya berkerut dan pucat, dan matanya merah dan dipenuhi amarah yang mematikan. Sejak dia mengubah nama keluarganya menjadi Qi, tidak ada yang berani membuatnya marah kemanapun dia pergi. Xiaoke mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Lin Sun berbicara di hadapannya, "Instruktur, serahkan padaku. Saya jamin Anda tidak perlu khawatir." Saat dia meyakinkan Xiaoke, dia sudah berdiri di depan Qi Ze dengan pisau di tangannya. Senyuman hangat tersungging di bibirnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Dia mengangkat pisau di tangannya dan, dengan dua gerakan cepat, memotong kedua tangan Qi Ze. Darah menyembur kemana-mana seperti mata air. Qi Ze berteriak kesakitan, "Kamu mati. Kamu mati. Keluarga Qi tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bersumpah." Kerutan Xiaoke semakin dalam. Dia masih sedikit khawatir. Namun, Lin Sun berjongkok, menatap wajah bengkok, gila, dan pucat Qi Ze dan tersenyum. "Kamu mungkin tidak tahu, tapi dalam perjalananku ke kota terlarang, aku membunuh lebih dari 2.000 pembudidaya yang dikirim oleh klan Qi dan juga merusak dan menghancurkan 6 kapal perang pahlawan Valet. Oh dan bahkan bocah Qi Changfeng itu datang ke kota Wuku untuk membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat." Setelah jeda,
Lin Sun bertanya, sekarang, apakah menurutmu aku akan takut akan pembalasan dari keluarga Qi? Xiaoke telah mematahkan tulang rusuk Qi Ze. Kemudian, Lin Sun memotong tangannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia terus-menerus mengeluarkan jeritan yang mengental darah dan hampir pingsan. Dia gila mengutuk dalam pikirannya. Dia membenci Lin Sun dan Xiaoke sampai ke tulang dan bersumpah akan menyiksa keduanya sampai mati jika dia selamat. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Sun, dia merasa seolah-olah ada sambaran petir yang menyambarnya. Kepanikan dan teror menggantikan kebencian yang tak ada habisnya dan kemarahan yang mematikan di dalam hatinya. Dia membunuh sekitar 2.000 pembudidaya yang dikirim oleh klan Qi. Dia menghancurkan 6 kapal perang pahlawan Valet. Bagaimana mungkin? Qi Ze pada awalnya tidak mempercayai Lin Sun, tetapi dia mulai panik ketika mendengar bahwa bahkan Qi Changfeng tidak dapat melakukan apapun pada Lin Sun. Ini karena, kemarin, dia mendengar bahwa Qi Changfeng mengabaikan perintah klan untuk berurusan dengan orang luar dan telah dipenjarakan oleh tokoh berpengaruh dari klan Qi. Jika apa yang dikatakan Lin Sun benar, orang luar yang berurusan dengan Qi Changfeng kemarin adalah Lin Sun. Dengan pemikiran itu, Qi Ze merasa hatinya benar-benar hancur. Wajahnya pucat pasi dan matanya tak bernyawa. Dia bahkan sepertinya sudah melupakan luka parahnya. Tidak heran anak itu begitu tak kenal takut. Ternyata dia adalah karakter garang dengan latar belakang yang luar biasa. Xiaoke sama herannya. Ternyata anak itu sudah melakukan sebanyak itu sebelum dia datang ke kota terlarang. Tapi mengapa keluarga Qi mengirim orang untuk menghadapinya? Mengapa mereka membiarkannya masuk ke kota terlarang pada akhirnya dan tidak membalas? Xiaoke tahu pasti ada alasannya. Namun, Lin Sun sepertinya tidak menyadari perubahan ekspresi Qi Ze dan masih tersenyum. Tentu saja, kamu tidak harus mempercayainya. Lagi pula itu tidak masalah. Anda hanya perlu tahu bahwa itu masalah yang sangat sederhana bagi saya untuk membunuh Anda. Ekspresi Qi Ze tampak tak bernyawa dan hampa seolah semua emosi telah dilucuti darinya. Seolah-olah dia mengaku kalah. Tentu saja, karena aku sudah memberitahumu begitu banyak, aku tentu saja tidak berniat membunuhmu sekarang. Kalimatnya benar-benar mengejutkan Xiaoke. Bahkan Qi Ze tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena terkejut, dan secercah cahaya melintas di matanya yang tak bernyawa seolah-olah dia telah melarikan diri dari kematian. Namun, dia tiba-tiba menganggapnya mencurigakan. Dia merasa Lin Sun sengaja menyiksanya. Dia mendesis, berhenti bermain kutu. Bunuh aku jika kamu berani. Lin Sun tersenyum sedikit. Di bawah tatapan bingung Qi Ze, dia dengan cepat mengobati luka tangan Qi Ze. Dia cepat dan terampil. Dia pertama-tama menghentikan pendarahan, lalu membersihkan lukanya, mengoleskan salep, dan membungkusnya dengan kain. Kamu? Qi Ze sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan dipindahkan. Aku hanya melakukan ini untuk membuatmu tetap hidup. Lin Sun tersenyum. Karena aku ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Qi-mu ketika kamu kembali kepada mereka sebagai orang cacat. Oh, ku dengar keluarga Qi memberimu nama keluarga Qi. Bukan maka itu akan sedikit merepotkan Anda. Jika mereka mengambil kembali nama belakang dan tidak lagi mengakuimu sebagai bagian dari klan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Qi Ze merasa kepalanya akan meledak. Dia mengerti. Dia tidak membunuhku karena dia baik. Dia hanya ingin mendorongku ke situasi yang lebih buruk daripada kematian. Orang lumpuh tidak berharga bagi keluarga Qi. Bahkan jika keluarga Qi tidak mengambil kembali nama belakangnya, bagaimana dia memiliki wajah untuk terus hidup? Setelah kehilangan kekuatannya, dia akan menjadi badut untuk dilihat semua orang. Dia hanya akan diinjak-injak oleh banyak orang jika dia terus hidup. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Siapa pemuda ini kenapa dia begitu kejam? Dia hanyalah iblis. Tidak, bahkan iblis pun tidak sekejam dia. Xiaoke mau tidak mau bertanya, Lin Sun, bagaimana jika kamu marah? Jangan khawatir, keluarga Qi bisa datang mencariku jika mereka ingin membalas dendam. Lin Sun tersenyum hangat. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan mengingatkan Qi Ze, oh, saya lupa memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membalas, datang saja untuk menemukan saya di puncak pembersihan pikiran, salah satu dari 72 puncak pegunungan klan aristokrat. Saya baru saja menjadi pemilik di sana. Pegunungan klan aristokrat, puncak pembersihan pikiran. Qi Ze merasa segalanya di hadapannya menjadi suram. Dia ingin mati. Ternyata, pria itu adalah keturunan dari klan aristokrat. Tidak, Qi Ze tiba-tiba teringat bahwa puncak pembersihan pikiran keluarga Lin telah mengalami penurunan lebih dari 10 tahun yang lalu. Klan Lin paling banyak hanyalah klan aristokrat yang lebih rendah sekarang. Apa yang harus dia lawan dari keluarga Qi? Pah, kamu banyak bicara, tapi ternyata kamu hanya orang menyebalkan, Qi Ze mencibir dengan dingin.
Lin Sun bangkit dan berkata sambil tersenyum, apa yang akan saya dapatkan dari menipu orang seperti Anda? Anda dapat pergi sekarang, tetapi saya menyambut Anda untuk membawa orang-orang dari keluarga Qi ke puncak pembersihan pikiran untuk membalas dendam. Wajah Cize berubah tanpa batas saat melihat Lin Sun berbicara dengan begitu percaya diri. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit, bangkit, dan terhuyung-huyung. Sebelum pergi, dia dengan kesal melirik Lin Sun dan Xiaoke. Orang itu mengira keluarga Qi akan membantu sampah seperti dia membalas dendam. Dapat dimengerti, orang perlu memiliki harapan dalam hidup. Kalau tidak, itu tidak akan berbeda dengan kematian. Lin Sun menghela nafas. Namun, Xiaoke melirik Lin Sun dengan cemberut. Kamu masih ingin mendesah untuk orang lain. Saya tidak peduli jika banyak kutu yang mengganggu saya, tetapi dia berani menyakiti Anda, Instruktur Xiaoke. Saya harus membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian dan membayar harga yang tak tertahankan. Xiaoke memfokuskan matanya yang jernih pada Lin Sun. Perasaan aneh muncul di hatinya saat dia menatap pemuda tampan yang sudah lama tidak dia lihat. Meskipun anak itu telah banyak berubah, dia tetap tidak buruk. Aku melupakan sesuatu. Kita seharusnya menyuruh Cize membersihkan tempat ini sebelum pergi. Lin Sun melirik ke sekeliling halaman. Halaman dipenuhi mayat dan bau darah mencekik. Tidak perlu dibersihkan. Apa menurutmu kita bisa tinggal di sini setelah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Qi? Xiaoke mengerutkan kening tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan berlari keluar. Aku akan memanggil spirit Vulture dan menyuruhnya pergi bersama kita. Meninggalkan kemana kita akan pergi? Setelah menyebabkan badai sebesar itu, apakah masih ada tempat bagi kita di kota terlarang? Tentu saja, kami akan berlari sejauh mungkin. Pemahaman muncul di Lin Sun. Pada akhirnya, Xiaoke masih mengkhawatirkan pembalasan dari keluarga Qi. Seberapa tak kenal takut dan heroik instruktur Xiaoke di Blood Kill Camp. Tapi di kota terlarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada pria yang terus-menerus melecehkannya. Sekarang, dia baru saja membunuh banyak sampah, tapi dia harus meninggalkan kota terlarang. Lin Sun merasa sangat tidak nyaman karena dia akhirnya mengerti apa yang disebut keluarga bangsawan-bangsawan bagi orang biasa. Bahkan Xiaoke harus diam, apalagi orang lain. Jika Cize tidak mengandalkan kekuatan keluarga Qi, bagaimana dia berani bertindak begitu tidak hati-hati dan melanggar hukum mengingat dia jauh lebih rendah dari Xiaoke dalam hal kekuatan. Instruktur, saya punya rencana yang memungkinkan kami untuk terus tinggal di kota terlarang, kata Lin Sun dengan serius. Dia tahu bahwa Xiaoke enggan meninggalkan kota. Kalau tidak, dia tidak akan mentolerir pelecehan Cize selama lebih dari setengah tahun. Saat dia berpikir, Xiaoke tiba-tiba berhenti dan berbalik. Rencana apa? Datanglah ke puncak pembersihan pikiran bersamaku. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya tentang latar belakangnya dan situasi yang dia hadapi. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun darinya. Setelah memahami semuanya, Xiaoke mau tidak mau berseru, kamu, keturunan langsung dari keluarga Lin. Dia juga pernah mendengar tentang keluarga Lin, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Sun akan terhubung dengan keluarga aristokrat seperti itu. Lin Sun tersenyum. Aku baru mengetahuinya kemarin. Penyampaiannya yang biasa dan acuh tak acuh mengandung banyak emosi yang rumit dan tidak dapat diungkapkan. Hanya dia yang akan memahami kepahitan situasinya. Dengan kata lain, kamu datang untuk mencariku untuk membantumu. Xiaoke memusatkan perhatiannya pada Lin Sun. Lin Sun berkata tanpa daya, saya tidak punya pilihan. Saya baru di sini dan saya sendirian. Mustahil untuk sendirian melawan hal-hal lama yang kejam itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya bersinar dengan kilatan tegas. Jadi, aku harus cepat mengembangkan kekuatanku dan memanfaatkan sumber daya apapun yang tersedia dengan cara apapun. Jika tidak, akan sulit bahkan untuk melindungi kehidupan kecilku, apalagi melindungi puncak pembersihan pikiran. Xiaoke terdiam. Kemudian, dia dengan tenang menatap Lin Sun dan berkata, jika aku membuat marah keluarga Qi, aku masih bisa kabur. Tetapi jika saya melompat ke lubang api Anda, saya mungkin benar-benar terjebak. Memang, Lin Sun tersenyum kecut. Dia tiba-tiba tampak putus asa. Dia menyadari bahwa dia terlalu egois untuk meminta instruktur Xiaoke datang ke puncak pembersihan pikiran bersamanya. Jika dia berdiri di sisi yang sama dengannya, bahaya yang harus dia hadapi akan ratusan kali lebih berbahaya daripada membunuh sampah seperti Cize. Ikut aku dulu. Xiaoke tidak menolak tetapi dia membawa Lin Sun keluar dari Spirit Vulture Residence dan berjalan di sepanjang jalan dan gang selama beberapa menit. Mereka datang ke halaman terpencil dan mendorong membuka pintu. Halaman itu sunyi dan damai dengan pohon kuno berdiri di tengahnya. Di bawah pohon duduk seorang pria parubaya di kursi roda di bawah pohon. Seekor kucing gemuk seputih salju meringkuk di pelukannya.
Pria parubaya itu memiliki rambut panjang beruban dan wajah pucat hingga tembus cahaya. Dia tampak sakit dan sangat lemah. Namun, dia memancarkan sikap yang sangat tenang dan matanya yang tenang dan damai sepertinya mampu melihat segala sesuatu di dunia. Jika dia tidak duduk di kursi roda dengan wajah pucat dan sakit-sakitan, Lin Sun akan mengira dia adalah seorang guru yang luar biasa kuat yang hidup dalam pengasingan. Xiaoke, kamu datang. Pria parubaya itu tersenyum lembut. Suaranya serendah bel pagi tetapi memiliki daya tarik yang unik. Namun, dia mengerutkan alisnya dan tampak terkejut saat melihat Lin Sun. Pemuda ini dipenuhi dengan niat membunuh dan pakaiannya berlumuran darah. Mungkinkah dia baru saja membunuh seseorang? Kemudian, dia mengalihkan pandangannya yang jernih ke Xiaoke seolah dia menyadari sesuatu. Jika tebakanku benar, kamu bertengkar dengan Cize. Lin Sun gemetar dalam hati. Pria parubaya ini memiliki wawasan yang tajam. Dia mampu menentukan begitu banyak hal hanya dari satu pandangan. Tidak mungkin melakukannya tanpa banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Lin Sun tidak berani meremehkan pria itu lagi. Pria parubaya itu mungkin sakit, tapi dia tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang sangat kuat di masa lalu. Xiaoke mengakui pria parubaya itu, tetapi dia tidak menyangkal pengamatannya. Pria parubaya itu tersenyum. Apakah karena pemuda ini Anda tidak perlu menyangkalnya? Dalam pandangan saya, bahkan tanpa pemuda itu, saya tahu itu akan terjadi cepat atau lambat mengingat temperamen Anda. Lin Sun benar-benar terpana. Dia akhirnya mengerti istilah kebijaksanaan setan. Dari satu pandangan saja, pria parubaya itu sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Namun, Xiaoke mengubah topik pembicaraan. Spirit Herring, ini adalah Lin Sun, salah satu siswa yang berhasil lulus dari Blood Kill Camp tahun sebelumnya. Herring Roh, pria parubaya itu sebenarnya adalah pemilik Spirit Vulture Residence. Lin Sun melangkah maju dan membungkuk. Penatua, saya memberi hormat kepada Anda. Herring Roh tersenyum sedikit. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Sejak Anda datang ke sini, saya yakin Susan Qi menyarankan Anda untuk melakukannya. Jika itu masalahnya, Anda bukan orang luar. Lin Sun kagum, Penatua, Anda memiliki wawasan yang luar biasa. Anda melihat semuanya seperti obor yang terang. Saya terkesan. Herring Roh tersenyum. Beri aku jepit rambut. Lin Sun bingung pada awalnya, tetapi dia segera mengeluarkan jepit rambut perak yang diberikan Susan Qi kepadanya dan menyerahkannya. Spirit Vulture menggosok jepit rambut di antara jari-jarinya dan kelembutan muncul di matanya. Dia berkata setelah beberapa saat, karena kamu membawa jepit rambut ke sini, kamu harus meminta bantuan. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku bantu? Sebelum Lin Sun menjawabnya, Xiaoke melangkah maju dan memberitahu Spirit Vulture tentang situasi Lin Sun dengan berbisik. Herring Roh mengambil pandangan serius dan berkata, aku tidak menyangka kamu adalah keturunan langsung Duke Daochen. Maafkan ketidaksopanan saya. Adipati Daochen, kakek buyut Lin Sun adalah Lin Daochen. Lin Sun tidak pernah berpikir bahwa Herring Roh akan sangat menghormati kakek buyutnya sehingga dia berbicara kepadanya, seorang junior, dengan sangat sopan. Tetua, sejujurnya, saya baru menyadari latar belakang saya kemarin, jadi saya tidak tahu banyak tentang kakek buyut saya. Tolong jangan tertawa, kata Lin Sun dengan malu. Oke, mari kita hentikan obrolan ringan dan langsung ke intinya. Saya telah belajar tentang latar belakang Anda, tetapi saya masih tidak tahu apakah saya dapat membantu Anda. Mata Spirit Vulture sangat tenang dan sepertinya mengandung kekuatan yang mampu menembus hati seseorang. Lagi pula, siapapun yang membantumu akan menghadapi bahaya yang mengguncang bumi. Saya ingin Anda membuktikan bahwa Anda dapat mengambil tanggung jawab seperti itu. Bagaimana saya membuktikannya? Tanya Lin Sun. Kamu hanya berada di tahap timba bumi jadi jika aku menguji kekuatanmu, itu akan sedikit tidak adil. Bagaimana dengan ini? Beritahu saya apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengendalikan puncak pembersihan pikiran. Spirit Vulture berbicara dengan tenang tetapi tatapannya terasa sangat menindas. Xiaoke tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Lin Sun dengan matanya yang jernih. Dia tahu bahwa itu adalah ujian baginya. Jika Lin Sun bisa lulus ujian, Spirit Vulture akan membantunya. Tetapi jika dia gagal, dia harus pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Pertama-tama atasi masalah internal, jawab Lin Sun dengan tegas. Dia telah merenungkan pertanyaan yang sama sepanjang malam. Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah internal? Herring Roh terus bertanya, matanya sangat tenang tetapi ada sedikit keagungan yang menindas pikiran seseorang. Stabilkan dulu, lalu kumpulkan kekuatan, lalu serang. Herring Roh menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan. Itu terlalu umum. Sepertinya Anda tidak memiliki rencana khusus. Lin Sun menjelaskan,
dalam pandangan saya, situasi saat ini belum memerlukan rencana khusus. Spirit Herring mengangguk dan minatnya tampaknya terusik. Melanjutkan. Lin Sun dengan cepat berkata, satu-satunya keuntungan yang saya miliki saat ini adalah bahwa saya adalah penerus langsung keluarga Lin, jadi saya dapat mengambil alih puncak pembersihan pikiran. Anggota lain dari keluarga Lin telah kalah dariku dalam hal itu. Herring Roh mengangguk. Itu benar dan poin kunci. Lin Sun sedikit tersenyum dan melanjutkan, tapi situasiku tidak terlalu optimis. Saya tidak punya uang, saya tidak punya orang, saya sendirian, saya tidak punya reputasi, dan saya tidak cukup kuat. Tidak ada yang akan percaya pada saya atau menghormati saya. Mata Spirit Vulture bersinar dengan kekaguman. Kata-kata Lin Sun meyakinkannya bahwa dia tidak semuanya berbicara. Mudah untuk memahami musuh, tetapi seringkali sulit bagi seseorang untuk mengenal diri sendiri. Hal yang paling sulit dipahami oleh seorang kultivator adalah diri mereka sendiri. Sangat jarang seseorang seusia Lin Sun dapat menilai dirinya sendiri dan membuat penilaian yang tenang dan akurat. Jadi saya berencana mengubah diri sendiri sebelum menyelesaikan masalah internal. Ketika saya memiliki kemampuan, saya akan membuat rencana yang jelas dan spesifik tentang bagaimana untuk maju dari sana. Lin Sun menarik napas dalam-dalam. Dia telah mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Xiaoke sepertinya dibujuk oleh Lin Sun. Dia tahu bahwa dia punya ide dan rencananya sendiri dan tidak hanya datang untuk meminta bantuan karena takut. Saya belum melihatnya selama sekitar 2 tahun tetapi dia telah banyak berubah. Kepala Su akan sangat senang mengetahui hal ini, kata Xiaoke sambil merenung. Dia tahu betul bahwa meskipun Su Sanqi tidak berbuat banyak untuk merawat Lin Sun di kamp pembunuhan darah, dia tidak diragukan lagi adalah siswa yang paling dia kagumi. Kalau tidak, Su Sanqi tidak akan memberi Lin Sun jepit rambut perak. Xiaoke hanya terkejut melihat bahwa Spirit Vulture tampak tidak yakin saat dia terus menanyai Lin Sun. Itu bukan rencana yang buruk, tapi aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengubah dirimu sendiri itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam semalam. Lin Sun tiba-tiba tersenyum. Ekspresi yang langka dan unggul menyebar di wajahnya yang tajam dan tampan saat dia menjelaskan dengan tenang, mungkin sulit bagi orang lain untuk berubah, tetapi saya berbeda. Jika aku memutuskannya, aku jamin aku bisa membuat semua orang di kota terlarang mengetahui namaku dalam waktu 1 bulan. Mata Xiaoke menyipit, dan kilatan aneh melintas di matanya. Sangat jarang melihat Lin Sun berbicara dengan begitu percaya diri. Orang seperti dia tidak akan gegabah mengucapkan kata-kata tegas dan berpuas diri seperti itu. Sepertinya dia masih punya banyak kartu truf untuk ditunjukkan. Pada saat yang sama, Spirit Herring juga tersenyum dan bertepuk tangan kagum. Aku sekarang yakin bahwa bukanlah hal yang buruk untuk membantumu. Lin Sun gemetar karena kegirangan. Apakah itu berarti Anda setuju untuk membantu saya, tetua? Xiaoke berkata dengan kesal, siapapun yang memiliki akal sehat akan tahu. Nak, kamu sangat cerdas, jadi mengapa kamu bertingkah bodoh sekarang? Lin Sun terdiam. Tentu saja, dia tahu, tetapi dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mencerna kegembiraan dan kegembiraan itu. Dia awalnya berencana untuk meminta bantuan Xiaoke, tetapi siapa yang mengira bahwa dia entah bagaimana juga mendapat bantuan dari Spirit Vulture. Bagaimana Lin Sun tidak akan senang? Herring Roh terlihat sakit-sakitan dan tidak terlihat mengesankan, tetapi dia tidak bisa menjadi orang biasa mengingat dia adalah teman Su Sanqi dan sangat dihormati oleh Xiaoke. Jika saya mendapat bantuan mereka, tidak diragukan lagi itu akan meningkatkan prospek saya untuk mengambil alih puncak pembersihan pikiran. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama kode saya adalah Spirit Vulture. Seperti Su Sanqi, saya adalah mantan siswa kamp pembunuh darah. Herring Roh tampak serius ketika dia berkata, saya awalnya memiliki basis kultivasi tahap kenaikan surga bagian atas, tetapi saya menderita penyakit setelah bencana dan saya sekarang tidak berbeda dari orang cacat biasa. Penyakit yang melumpuhkan. Jenis penyakit apa yang bisa mengubah kultivator Heaven Ascension menjadi orang lumpuh? Lin Sun gemetar dalam hati. Dia hendak bertanya lebih lanjut ketika Spirit Vulture melambaikan tangannya. Jangan tanya lagi. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun di medan perang. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan mungkin menilai situasi dan merumuskan rencana. Singkatnya, serahkan semua hal sepele kepadaku. Lin Sun menatapnya dengan tatapan kosong, tapi Xiaoke memelototinya. Spirit Vulture adalah ahli taktik. Bahkan Chief Su harus menundukkan kepala kepadanya dan dengan rendah hati meminta nasihat darinya. Bahkan Kepala Akademi King Lu secara pribadi mengundangnya untuk mengambil posisi di akademi tetapi dia menolak. Nak, kau benar-benar bodoh masih berdiri di sana dengan hampa. Lin Sun mendecakkan bibirnya dan buru-buru membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Dia sangat senang mengetahui bahwa spirit Vulture begitu luar biasa. Bahkan instruktur Susanki harus meminta nasihat darinya dan bahkan kepala sekolah Akademi Qinglu secara pribadi mengundangnya untuk mengajar di akademi. Dia sangat nakal. Tanpa penundaan lebih lanjut, Lin Sun membawa Xiaoke dan spirit Vulture kembali ke puncak pembersihan pikiran dengan kereta. Dalam perjalanan, melalui obrolan ringan, Lin Sun mengetahui bahwa Xiaoke memilih untuk tinggal di kota terlarang sepenuhnya karena dia ingin menjaga spirit Vulture. Menurut Xiaoke, Herring Roh telah menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika Lin Sun bertanya tentang penyakit spirit Vulture, Xiaoke menghindari pertanyaan itu dan hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengerti jika ada kesempatan di masa depan. Ini membuat Lin Sun menyimpulkan bahwa penyakit Herring Roh sangat sulit diobati atau dia mungkin sakit parah. Kalau tidak, mengingat kemampuannya, dia pasti sudah sembuh. Setelah kembali ke puncak pembersihan pikiran, Lin Sun menginstruksikan Lin Zong untuk mengatur tempat tinggal bagi Xiaoke dan Herring Roh. Dia juga memberitahunya bahwa Xiaoke dan Spirit Vulture adalah orang yang paling dia percayai selain dia dan memintanya untuk tidak memperlakukan mereka dengan tidak hormat. Lin Sun paling terkejut ketika mata Spirit Herring melebar ketika dia melihat Lin Zong dan pria yang lebih tua bertanya, "Beranikah saya bertanya apakah Anda mencapai tempat ketiga dalam ujian nasional 60 tahun yang lalu dan dikenal sebagai White Casanova Shen Jinglun?" Tubuh Lin Zong menjadi kaku dan ekspresinya berubah drastis. Hanya setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, Shen Jinglun sudah mati dan sekarang hanya seorang pelayan tua dari keluarga Lin yang tersisa di dunia. Spirit Vulture menyipitkan matanya dan tidak bertanya lebih lanjut. Namun, kata-katanya memicu gelombang emosi di hati Lin Sun. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa lelaki tua bungkuk berpenampilan biasa itu memiliki identitas lain. White Casanova Shen Jinglun. Bagaimana orang biasa memiliki gelar yang begitu indah? Lin Sun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak ketika dia mendapat kesempatan. Setelah mengatur tempat tinggal mereka, Lin Sun mengundang Xiaoke dan Spirit Herring ke ruang kerjanya dan mereka mulai menyusun rencana. Spirit Vulture langsung memberitahu Lin Sun untuk bertanggung jawab atas segalanya, dan dia hanya bertanggung jawab atas tugas lain-lain. Dia hanya akan mengusulkan rencana yang relevan dan tidak akan mengkritik atau memilih kesalahan pada keputusan Lin Sun. Xiaoke juga secara belak-belakan menyatakan bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk menerima perintah dan mendesak Lin Sun untuk menyuruhnya menangani sesuatu jika ada sesuatu. Lin Sun sedikit terkejut dengan sikap mereka. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa bukan karena mereka tidak ingin membantunya. Mereka hanya ingin mengingatkannya bahwa dia adalah pemilik puncak pembersihan pikiran dan dia mengendalikan segalanya. Jika Lin Sun ingin menjadi penerus sejati keluarga Lin, dia harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan tidak bisa mengandalkan orang lain. Kalau tidak, dia akan sama dengan boneka. Sejak saat itu, Lin Sun menyadari sepenuhnya bahwa identitasnya telah berubah total. 330.